Assalamualaikum. Wasik, mantap. Wasik. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Wais, pahinhin, kumaha damang pahinhin. alhamdulillah, alhamdulillah. Pahinhin itu malam Jumat pahinhin. Oh iya, Saudara Rasul. Aduh. Hapunten pahinhin ya diganggu waktosna. Oh, slow, slow, slow. Asik. Ya, selamat malam teman-teman yang bergabung. Mantap nih. Ini teh Woi. pahinhin agenda ngobrol online cerita nama pahinhin gitu. Hmm. Ini Ya, teh ya, ya. nggak kerasa sudah lanjut ke part 3 Wih, gitu gak ya. kerasa ya. Jangan Part terlalu 3 serius gitu. ngobrolnya. Iya, Ngobrolnya jangan terlalu atuh. serius. Gitu. Jadi santuy ya Selesai nya. aja. Ah, Roll on gitu, ngobrol online tapi santuy. oke. Roll on Asik. mah si gaya, Iya nya, si gak begitu teh. pewangi ketiak. Wih, Woi, ayo ada Pak Pak Kajur Kajur. nih. Ah, Pak Kajur, malam Jumat Pak Kajur. Dur. Oke. Kumaha Pak Hinhin mau ngebahas apa nih kira-kira malam ini? Sok saya ikutin aja. Asik. Apa yang udah disiapin saya ikut aja. Oke. Pokoknya mah pas eh, apa sounding Hmm. bareng ngobrol bareng Pak Hinhin itu antusiasnya cucok pokoknya. Wadah. Bentar, sebentar nih anak Ditunggu-tunggu. saya berisik bentar-bentar. Oke, sok, mangga. Woi, ya, Wes, gimana gimana? mantap. Sudah diamankan Pak Hinhin. Udah dong. Iya, ketika pertama kali di sounding mau ngobrol Hmm. online bareng Pak Hinhin, wah antusiasnya sungguh. Woi. Pokoknya mah langsung salam 3 jari, asik. Tuh kan, tuh Begitu kan langsung. melekatnya ya. Iya, pokoknya mah melekat banget lah gitu. Hmm. Asik lah pokoknya mah. Belum cukur Apa ini tuh ya? saya, aduh. Ih, rambut teguh ge tinggal ya dari bulan naon. Kita teh udah berapa bulan nggak ketemu? 3 bulan Dari kita udah Maret di ya? rumah nih. Di rumah. Aktivitas nggak ada. Udah Semua di rumah. tanggal 16-nya, 16 Oh, Maretnya. ya. Buset, Juni, Maret, Juni. 3 bulan. April, Mei, Jun. Mau 4 bulan. Apalagi terakhir kabar perguruan tinggi masih belum bisa tatap muka ya. Ya. Asik. Kumaha tuh Sampai. semakin Ya. six string. Wih, Nah, mulai itu dari masuk Bali nih. tuh. Teman saya dari Bali. Wah, halo. Halo, Siapa Bli. namanya tuh? Apa kabar? Mantap. Siapa namanya? Beli Agung apa siapa gitu lupa. Aku punya utang sama Beli dia teh. Agung. Ais, kade atuh. Utang ini, utang ngisi yang Utang digital. bercakap-cakapnya. Ah. Asik Yuk, gimana tuh gimana? melambaikan tangan. Oke, Ya, Abdi nyebatna Pahinhin atau Ahinhin bebas atau keren lah. Om Hinhin atau naon itu Akew, nyebatna akew ya? aja tuh. Kang Akewe nya. Ya, Eta teh para ruguh kieu kumaha teh. Oke, Kang Akew, kita bahas roll on malam ini hmm. tentang kan Kang Akew teh sebagai gitaris terhandalnya di musik indie, Wedan, pokoknya ngerai, permetalan ngerai. banget lah. Labelnya ngeri gitu nih. Ya iya tuh dan memang eta mah faktual eta mah. Tah, Kang Inin Hmm. tentang kreativitas dalam musik indie cenah tuh banyak sekali dialog-dialog lah pokoknya mah tentang musik indie teh. Gimana sih Kang Hinin gitu untuk Ya, berkreativitas dalam musik indie gitu? Atau mungkin sebelum ke sana gitu banyak yang mempertanyakan apa sih sebetulnya musik indie tersebut gitu Kang Hinin nah kan itu berkaitan sebenarnya mesti dengan indie diluruskan. label ataupun major label gitu. Nah, Perlu itu yang perlu dikasih informasi lah gitu.
Ya Bagaimana itu Kang? yang sebenarnya kita harus luruskan ya, maksudnya ya Iya, musik indie atau biasanya kependekan dari independen lah ya. Itu tuh jadi independen ya betul. ngacu ngacu pada satu konsep bahwa produksi rekaman dengan independensi yang utuh gitu. Maksudnya Mm-mm. setiap musisi itu tuh eh tar diganggu nih. Ya setiap musisi itu bukan berhak ya. Maksudnya dia dengan bebas bisa menentukan jalannya sendiri termasuk produksi, distribusi dan orang yang mau mengonsumsi karyanya. Betul. Tapi belakangan si istilah itu pun sebenarnya jadinya berkembang sih. Maksudnya itu jadi kadang-kadang ada juga yang bukan salah sih sebenarnya nggak salah juga. Ada beberapa yang mengaitkannya dengan salah satu genre tertentu, contohnya indie rock atau indie pop gitu. Nah itu juga kan Hmm, sebenarnya, tapi pada dasarnya sebenarnya ya eh, otonom sih sebenarnya ya, setiap musisi itu dia bisa bisa memproduksi karyanya dengan cara independen gitu. Jadi tanpa tanpa ada eh, apa namanya tanpa ada perusahaan besar lah di situ. Jadi kalau konsep singkatnya itu kayak DIY lah, do it yourself gitu. mm-mm. Jadi ya dilakukan sendiri, rekaman sendiri, ngatur promo sendiri, Ya, ngatur marketnya sendiri produksi gitu ya. sendiri, marketnya sendiri. Terus Hmm. pada perkembangan berikutnya, saya juga lihat bagaimana indie dan anggaplah kalau misalkan biasanya dimenturin sama apa namanya major lah gitu ya, indie sama Iya. major kadang-kadang suka dibenturin gitu. Pada dasarnya sebenarnya ya sama sampai hari ini tuh ya yang beda tuh cuman masalah investasi aja. Ya kalau Hmm. misalkan kita perhatiin dan kita cermati itu investasi yang ada di major label sebenarnya sangat besar waktu itu ya. Hmm. Kalau sekarang kan sebenarnya udah agak geser gitu. Ya ya pada sistem kerjanya sebenarnya hampir mirip sih. Rekaman ya rekaman sama, cuman ya mungkin perusahaan besar dia akan dibayarin walaupun itu dianggap sebagai hutang nantinya gitu ya. Iya Kadang-kadang gitu. ada gitu. Hmm. Nah, terus ya kayak apa teguh gitu lah ya. Buset. Ini sama label Malaysia gitu. Oh, Asik. keren deh. Ya, ya pada Lanjutkan. dasarnya Ya. sistem kerjanya sama, cuman Hmm. di satu sisi dipusatkan sama satu itu apa namanya? Ya ada label yang mengurus semuanya. Nah, Hmm. kebalikannya independen itu di dalam dalam pengertian itu dia tuh menyusun semuanya secara personal dalam artian band gitu. Maksudnya ya dia Ya. ngatur promonya seperti apa, rekamannya di mana, biaya yang dibutuhkannya dia ngatur sendiri, pengeluaran biayanya, promosinya Hmm. gimana, produksinya akan di mana dan sejumlah apapun ya dia ngatur sendiri gitu. Gitu sih Hmm. sebenarnya mah. Sistem kerjanya hampir mirip, cuman Hmm. investasinya yang berbeda gitu. Cuman di musik independen atau musik indie lah ya dipendekin itu tuh ya secukupnya uang yang kita punya aja gitu. Itu Hmm. aja Dan biasanya. kita yang tahu gitu ya apa berapa akomodasi yang harus dikeluarkan Ah, staf awal gitu ya. ini ada Pak Teguh ada ini nih, Don Fatbass. Siapa? Dia tuh Wah, selamat malam, selamat vokalisnya, bergabung. uh, vokalisnya apa namanya teh bandnya? Lupa, aduh. Sorry bos, keren lah. Bahasanya itu keren. Dia juga urusan-urusan permusikan mama dia ngeri banget. Oh sih, mantap. Hmm. Ini juga Kang Hin ada Fajar Nugraha Bejuy, kuliah malam 30 SKS katanya. Halo. Wah, edan. Yo, best Ngeri. friend ya Kang Hin. Hmm. Best friend dari Ya, Garut. Pokoknya mah asli ya mah orang Garut. asgar, asgar. Ya, kalau Oh gitunya dihubungkan Kang sama Hin ya. kreativitas, nah ini kalau Mm-mm, dihubungkan sama kreativitas, saya akan ngomong betul. dalam skup saya aja gitu musik metal. Malah kami Ya. sangat diuntungkan dengan dengan apa ya konsep yang diusung, yang konon Mm-mm, katanya diusung sama teman-teman metal sejak ada di di Bandung lah terutama gitu. Karena mm-mm, kita bisa dengan bebas gitu ya, ya apa ya kita bisa dengan bebas ngatur bagaimana itu ritme kerja yang akan kita pakai itu sebenarnya kita bisa bebas diatur gitu. Jadi iya, anggaplah kita bisa setahun. Kalau ada duit sebenarnya intinya sebenarnya ujungnya di duit sih. Ya iya. awalnya itu ya itu kita diuntungkan karena ya kok anggaplah kalau urusan kreativitas dalam membuat karya kita diuntungkan selain secara otonom kita juga bisa dengan bebas menentukan musik kita tuh akan jadi seperti apa walaupun secara historis tuh metal tuh merupakan kayak semacam
dialog antara beberapa musik lah, percampuran beberapa kebudayaan gitu. Iya. Anggaplah yang saya tahu tuh sih ya unsur klasiknya Eropa, terutama barok lah ya. Barok musik itu sangat kental Mm-mm. juga ya. Kalau misalkan Teguh ya kayak lihat musik-musik simfonik metal tuh kan kelihatan banget lah ya. Itu bagaimana eh, inspirasi terbesarnya ada di musik barok. Terus misalkan elemen blues juga sangat kuat. Ya, maksudnya percampuran Amerika dan Eropa tuh sangat kelihatan di musik dan itu pun sampai hari ini diadopsi sama teman-teman di Bandung gitu, musik metal Bandung. Ya karena kita Mm-mm. bisa dengan ya bebas lah gitu, maksudnya bebas dalam pengertian sampai saat ini belum ada ketentuan bagaimana berkreativitas. Ya karena itu tadi pasarnya tidak ditentukan gitu. Berbeda hal ketika kita misalkan dipusatkan dalam satu label tertentu. Maksudnya dia tuh pasti tanpa sadar kita tuh sebenarnya digiring untuk disesuaikan dengan yang menurut analisis mereka ini pasar yang cocok untuk musik kita. Gitu ya. Hmm. Nah, Jadi di metal jadi tuh seperti bikin pasar sendiri gitu ya, Kang? iya, iya, iya. Nah, kalau Heeh. misalkan di metal itu tuh ya 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 gimana kita teh do what you want, do what you do gitu, do what you want ya bener gitu ya apa yang kita mau ya Mm-mm. kerjain aja. Musik mau seperti apa ya kerjain aja. Urusan laku apa enggak ya gimana nanti gitu. Jadi kita nggak mikirin. Mm-mm. Walaupun pada kenyataannya beberapa teman dengan musik yang mereka usung dan dengan musik yang mereka produksi ternyata membludak di pasaran dalam pengertian pasar dalam cakupan kecil ya. Maksudnya berbeda Mm-mm. lagi gitu. Ya itu tadi dengan modal itu kita bisa sangat bebas berkreasi. Ya kalau ya kita juga Mm-mm. mesti garis bawahi sih kreativitas yang dimaksud tuh apa gitu. Kalau kita kreativitas dalam artian membuat sesuatu yang lebih berbeda dari yang lain untuk menunjukkan identitas kita, ya saya kira kita diuntungkan gitu. Karena Mm-mm. dari jejak sejarah kita tuh sudah berasa berbeda gitu. Kalau dalam apa ya eh, teori ini mah namanya tuh transgression gitu. Jadi kita teh metal gitu terutama si metal itu tuh emang dari awal lahir mendobrak batas-batas itu gitu. Mm-mm. Termasuk di dalamnya musik, termasuk di dalamnya lirik gitu. Musik, Mm-mm. lirik, visual, semuanya. Jadi kreasi yang kita bikin, kreativitas yang kita bikin itu tuh emang pada umumnya menobrak batas atau menobrak budaya yang dominan gitu. Ya Mm-mm. kalau kata orang yang ngeri-ngeri atau yang sadis-sadis, yang Yang seksi-seksi, serem-serem gitu ya, Kang? Ya? yang porno-porno menurut orang Buset. kebanyakan itu Iya, tabu, di kami itu tidak iya. tabu gitu. Mm-mm, Di wilayah betul. kami itu tidak tabu. Atau musik Mm-mm. yang sebagian orang misalkan katakanlah yang paling kecil ketika oh secara teori progresi chord dengan pindah dari satu ke misalkan ke 7 mol atau satu ke 6 mol atau satu yang tidak jarang ditemukan di musik populer gitu kita mah Iya, bisa bebas. Jadi bebas kita ininya. dobrak batas-batas itu tuh kita Betul. dobrak gitu. Nah Mm-mm. itunya sebenarnya kita Berarti. diuntungkan hmm, jadi dalam dalam titik ini saya kira ya kami sangat punya peluang besar untuk apa mempunyai inspirasi ya karena itu tidak ada keterbatasan di sini. Inspirasi bisa datang dari mana saja gitu. Kata orang malah gitu ya. Ya anggaplah Mm-mm. teman-teman misalkan umumnya kalau di musik metal ya itu juga menurut saya yang mewakili musik independen gitu. Salah satu genre musik yang mewakili musik independen eh, bisa dengan bebas gitu yang gampang-gampangnya gitu misalkan judul lagunya aku akan bunuh kamu gitu. Terus Bebaskan we nya gitu nya, Kang. bebas Bebaskan gitu we gitu. misalkan judul Iya. lagunya Intisari gitu. Terus judul lagunya eh apa yang ini? Iya, ya, yang kemasan lirik yang juga menurut saya ngedobrak batas gitu. Ya bebas Mm-mm. weh gitu. Iya. Dan itu Ah, diterima di pasar yang metal tersebut gitu ya, Kang ya, ah, sah-sah saja gitu ya. ya pada dasarnya ya Mm-mm. tadi karena mungkin mereka yang menjadi bagian dari musik ini merasa merasa dirinya berbeda dari yang lain. Itu Mm-mm. juga yang jadi unik sih. Betul. Mereka merasa dirinya berbeda dari yang lain sehingga suatu hal yang sifatnya tabu di dalam musik kami itu dianggap suatu hal yang biasa. Mm-mm. Ah, gitu. Betul, betul. Berarti kreativitas dari segi karya musik ya, Kang ya. Karya Itunya. musik ya karya dari Mm-mm. seluruh ya menurut saya sih elemen elemen musik dan elemen ekstra musikal. Jadi elemen ekstra Mm-mm. musikal tuh seperti visualnya,
terus verbalnya kayak lirik, terus nama band juga kan aneh gitu, band band metal ada yang apa Hell God, Savo God, pokoknya yang benar-benar Iya betul. kayaknya Iya iya. kayaknya tuh cenderung mendobrak tatanan yang normatif gitu, tatanan yang begitu. Jadi ya kami sangat sangat bebas berkreasi gitu. Jadi ya termasuk Mm, ya khususnya kalau kita kerucutkan ke musik tuh kita bisa bisa apa ya menggunakan tangga nada yang banyak gitu atau misalkan apapun itu selama dia mampu apa dia mampu memainkannya gitu. Terus dengan mm, tempo yang sangat cepat gitu, kisaran sekitar betul. 200 sampai 250 BPM. Dan BPM. mana ada Wah, gitu di kata musik. Itu asa kan ya maksudnya itu edun eta dobrak mah mantap. dobrak Mm-mm. batas. Karena pada pada satu titik juga itu menuntut kami untuk serius menekuni bidang kami juga. Ya, termasuk saya Betul. gitaris gitu. Berarti ya mau nggak mau saya juga harus harus apa ya harus anggaplah mumpuni untuk memainkan tempo yang tidak umum dimainkan oleh musik lain gitu. Bukan berarti musik Hmm. kita lebih 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 bagus, enggak sih. Cuman di satu sisi itu mendorong kami untuk berlatih dengan serius Hmm. secara secara teknis lah gitu. Iya, Begitu. mantap, keren. Kurang lebihnya seperti itu. Mangga yang mau bertanya lagi, mangga Kanihin tuh ada nektura terbaik katanya Woi, Kanihin. amin amin Mantap. amin amin. Pokok nama. Beli dulu atuh CD-nya Oh, ya. tah gitu. Beli dulu Ah, katanya yang asli pokoknya mah. ah, Terus ada oke, Sinta Sri Pilawati mantap keren katanya. Asik, nuhun. Sip. Terus ada Muci Kibung tuh Kang. Idola Kang Hin Hin Nektura katanya. Wah, ah. mantap. Terus ada Mansur Angklung. Asik. Wah, itu Ini sebagai alumni ini. Nah, sebagai ini. saya juga mencermati apa yang terjadi belakangan ini di musik apa, musik bambu lah ya sebagai core Ya, kita boleh, gitu. boleh. Eh, Yap. ya, saya kira peranan anak muda hari ini juga eh, cukup ngedobrak sih, berani gitu, sangat berani mereka Mm-mm. eh, apa yang menyajikan sesuatu yang tidak biasa gitu. Mm-mm. Ya kayak membenturkan, menurut saya sih itu dibentur-benturin ya, maksudnya semua membenturkan Mm. disiplin musik yang biasanya berbeda gitu. Ya, Betul. misalkan ada contoh-contoh kecil ya kayak kayak fenomena Mansur gitu itu saya kira itu jadi bagaimana anak muda memaknai itu sih bagaimana Mm-mm. memaknai sebuah seni pertunjukan tradisi dengan caranya dia di waktu hari ini gitu. Iya, betul. Betul. Di era Nah, sekarang gitu ya, Kang ya. gitu. Ya kan maksudnya kita Bahkan juga si tidak bisa. si ya, bahkan si musik bambu ataupun instrumen angklung tersebut eh, bisa apa ya? Bisa seimbang, bahkan bisa menonjol gitu ya. Di, disandingkan dengan instrumen yang lain ataupun musik yang lain. Seperti itu ya, Kang ya. Kolaborasi. Ya kurang lebih itu sih sebenarnya terlepas dari penyajian musiknya seperti apa, jenis musiknya seperti apa. Iya, Tapi yang pasti mah yang patut diacungi jempol adalah keberaniannya gitu. Bagaimana dia betul, mau betul. keluar dari kotak yang sudah ada gitu. Iya, Sementara betul. teman-teman lain masih sibuk dengan musik angklung lah katakanlah atau musik bambu yang konvensional gitu, membawakan lagu-lagu Iya, orang iya. dengan caranya yang seperti biasa, tapi dia tetap sama membawakan lagu orang dan mungkin Mm-mm. mungkin ke depan ya saya harap sih dia mulai mulai memikirkan bagaimana konsep musik yang sebenarnya Karya dari sendiri gitu konsep ya. yang dia usung Mm-mm. gitu. Dan maksudnya Mm-mm. ya itu yang patut diacungi jempol ya keberanian dia gitu Iya. mendobraknya sih yang saya salut sih itu keberanian itu mungkin akan diserap sama teman-teman yang lain itu yang paling Oh, positif sih mantap. mungkin Oleh ah, mantap tuh. Kok itu. mudah-mudahan masih nonton Mansur Angklung. Hmm. Mantap. Sebagai alumni Prodi Angklung dan Musik Bambu. Hai orang Ya, ngopi atau Mansur. Tah, di antosan ku Pak Hindin. banyak ya mas sekarang udah banyak endorsementnya juga Pokoknya udah mah banyak kopi mah tinggal minta. aduh, pokoknya mah di antos kayak di prodinya lamun tos pandemi. Hmm. Nyandak kopi nu seueur tah. Pak Hindin mah sok kopi. Oke, Nah, sip, mantap. Mantap, mantap. Berarti selain karya musik juga
diperlukan kreativitas dalam hal manajerialnya gitu ya Kangnya untuk bisa bikin pasar tersendiri gitu. Mulai dari bikin komunitas segala macam. Mhm. Itu bagaimana, Kang? Ya, ya pada akhirnya semuanya tuh jadinya berjalan natural sih ya. Di Mm-mm. awal-awal perkembangan di Bandung, ya kita ngomongin Bandung aja yang cukup yang skopnya biar kecil. Eh, Ya. pada awalnya, pada akhirnya gitu, eh, semuanya berjalan natural. Yang awalnya kita apa namanya di, terkesan disudutkan, dituduh macem-macem gitu. Ada satanik Mm-mm. lah, ada musik setan lah, ada musik Betul. apalah. Tapi pada akhirnya ternyata ada nilai-nilai yang sebenarnya lebih positif di dalamnya gitu. Mm-mm. Bagaimana saya lihat juga pola-pola distribusi, pola-pola konsumsi jadinya eh, apa memunculkan satu nilai baru yaitu persaudaraan dan solidaritas yang tinggi. Dan itulah yang menjadi modal bagaimana pasar kita terbentuk. Jadi contoh Mm-mm. kasus ini bagaimana kita bisa bisa bertahan sampai hari ini karena apa yang kita produksi dikonsumsi sama teman-teman kita juga. Mm. Itu yang bikin kita hidup ya maksudnya kalaupun ya maksudnya logikanya gini, kalaupun misalkan teman-teman sudah tidak ada yang apa namanya tidak ada yang suka lagi gitu dengan band kayak gini, nggak mungkin bertahan sampai hampir 3 dekade gitu. Betul, betul Ya, itu, itu itu. berarti ada sebuah lingkaran yang menurut saya itu akan jadi nilai tersendiri yang membedakan dirinya. Ya salah Mm-mm. satunya itu, maksudnya solidaritas dan nilai pertemanan itu yang bikin kita terus eksis sampai hari ini. Malah menjadi Mm-mm. semakin lebih besar. Malah Mm-mm. nilai positifnya, konon dulunya yang kita DIY sampai hari ini malah kita bergain position ya. Maksudnya kita bertukar, bukan bertukar ya, apa ya, apa bergaining position, ya itulah. Kita tukar posisi lah, maksudnya tukar posisi dengan perusahaan besar. Maksudnya, Mm-mm. maksudnya kalau kalau lihat dari fenomena itu berarti kita bisa 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 memahami bahwa ternyata musik metal atau lebih luas lagi musik independen itu cukup apa ya cukup menarik minat sebuah perusahaan besar untuk bisa Mm-mm. anggaplah mempropagandakan Iya, produknya. Nah, betul. saya mengalami banget ketika mulai beberapa album saya bareng sama Saraswati konser di mana-mana konser Mm-mm. maksudnya ya dari awal dibentuk juga Saraswati juga udah apa ya anggaplah mengusung ya udahlah kita mah nggak akan sign dengan eh, label besar gitu karena mungkin nggak ada juga sih yang mau merenda. Nah, ya itu ya Ya. ya ya dan akhirnya kita jalan sendiri dan pada di perjalanannya akhirnya ya kami juga itu gitu maksudnya penggemar kami terbentuk secara natural karena mereka eh, mungkin melihat ada keunikan tersendiri di di karyanya Mm-mm. dan akhirnya yang itu yang bikin kita bertahan juga gitu karena Mm-mm. kita produksi oke misalkan anggaplah yang paling kecil kalau hitung-hitungannya gini lah. Paling kecil kita fans atau penggemar misalkan 500 ya kita bikin 500 bikin apa, Kang? 500 orang gitu misalkan Buset. 500 misalkan ribu. 500 orang lah ya kita mau Iya, ngomongnya kan iya. tadi di awal udah dijelasin Iya. investasinya yang berbeda gitu karena kita sadar bahwa musik ini tuh segmented musik independen itu sangat segmented gitu Betul. tidak tidak semua orang suka tidak semua orang mengerti tidak semua orang mau mengonsumsinya gitu. Nah, ya anggaplah paling kecil gitu hitung-hitungannya kalau misalkan 500 Ya. orang ya kita produksi 500 ya Mm-mm. gitu cara muterin uangnya gitu cara muterin modalnya gitu Mm-mm. dan menurut kami itu tuh sebuah keberhasilan sih ya Iya. menurut saya pribadi juga ya itu sebuah keberhasilan yang ya buat buat kita bisa bikin berdiri gitu sampai hari ini tuh itu udah suatu apa ya udah suatu kebanggaan tersendiri lah karena ya tidak tidak apa ya banyak band yang muncul tumbuh terus mati juga karena salah satunya yaitu mungkin apa ya karena tidak bisa memanfaatkan dalam tanda kutip tidak bisa memanfaatkan situasi gitu banyak yang cuman Mm-mm. rilis misalkan cuman banyak banget lah itu yang satu album sisanya nggak tahu kemana gitu. Hmm. Berarti Gitu diperlukan konsisten gitu ya, ya harus ya bisa itu mengikuti momen konsistensi pasar, yang tinggi situasi gitu gitu. ya Mm-mm.
mau nggak mau juga Betul. tetap sama ya, maksudnya cara kerjanya tetap sama sih, sama sama label besar atau yang bukan independen lah, anggap yang bukan independen gitu ya, sama Iya. cara kerjanya sama gitu, cuman ya cakupannya kita kecil. eh Ya mau nggak mau kita harus muter otak untuk bisa bikin strategi agar kita, anggaplah tujuannya kalau misalkan eksis, ya kalau bonusnya ya dapat dapat penghasilan dari sini Mm-mm. Iya betul. gitu Mantap, Pak Teguh. Kang Hitan. Asik lah pokoknya mah. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Banyak tuh yang bergabung. Tuh saurna DP na oge bareng Kang Hin Hin cina tuh saur muci Eki Bung cina gitu. Mantap. Asik. Terus terus terus. Cekidot. Oke, Hmm, Kang Hin Hin. Ini ya, banyak sekali melihat kegiatan Kang Hin Hin lah super istimewa sibuk nagenya menyibukkan diri we ya. sebagai sebagai gitaris Nektura lah eta pokoknya mah the best terus gitaris Saraswati ya Hmm, apalagi sekarang sudah menjadi dosen di Prodi Angklung dan Musik Bambu. Nah, nah, itu bagaimana nih caranya gitu mengatur memanage waktu ngajar jadi dosen ngeband oge gitu itu kan geng klasiknya band lagi teh pertanyaannya hiji pasti gitu ngeband lagi teh hiji gitu ta itu nama kumaha sih gitu kan pasti pengen tip, banget nih bisa jadi tipsnya mah pasrah influence. sih. Tipsnya mah tips and triknya pasrah gitu, maksudnya ya di awal saya menekuni bidang musik ini, terus mencoba melebarkan, anggaplah mencoba peruntungan untuk berada di Mm-mm. wilayah akademis gitu. Ya Mm-mm. awalnya pasrah gitu ya, ya udahlah mungkin ini Nah, jalan terbaik buat saya, dan Kang, akhirnya bentar. Gitaris dulu, jadi dosen dulu, coba. gitaris dulu atau Oh, gitaris dulu. nah, Berarti headbang lah aja gitu ya. nggak, mimpi lah, mimpi mimpi jadi pengajar apalagi dosen gitu yang Iya, iya, levelnya tuh betul. cukup cukup berat gitu, karena ya itu yang bikin saya takut juga sampai hari ini. Eh, Mm-mm. saya Gimana, Kang, lanjut? lebih nyaman dipanggil pemain band sih sebenarnya dibanding Mm-mm. pengajar atau dosen gitu, karena itu Di akan Hoyong Pop. membebaskan saya dari label-label yang melekat gitu. Berarti berarti di player tuh harusnya Hidin Agung Daryana pemain band ini, harusnya gitu. nah, Kuduna ini gitu ya. Akel, Aduh, salah oke, kudu namanya. Hidin Akel pemain ini band gitu. Akel, lektura gitu, itu Nah, oke, itu lebih cukup pede. ya gitu ya. Aduh, Ah, ah, salah. Lanjut Kang karena ceritanya lanjut. ya, ya udah saya kan gitaris dulu gitu, terus mencoba peruntungan Hmm. di wilayah akademis, ternyata alhamdulillah, dan akhirnya saya juga muter jadi mikir-mikir, oh ternyata mungkin saya harus berjalan bersamaan gitu di dua bidang ini, karena sampai saat Hmm. ini saya tidak punya rencana untuk meninggalkan dua 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 peran inilah ya, anggaplah meninggalkan dua peran ini dalam hidup saya gitu, karena saya yakin, Betul. yaitu tips tips yang kedua adalah keyakinan, maksudnya saya yakin ini bisa berjalan bersamaan karena satu sama lain kita bisa mengkondisikan dua-duanya jalan. Nah gitu, contoh Betul, kasus betul. contoh kasus ini gitu, saya main metal. Saya main metal, dan upaya saya untuk lebih mendalami musik ini, saya bikin musik ini juga jadi topik disertasi saya. Nah kan Klasik. di satu titik itu juga maksudnya salah Iya. satu apa ya, salah satu keyakinan saya bahwa ini tuh dua dua peran itu bisa saya jalankan berbarengan. Ya udah, makanya Iya. ya udah saya tubrukin aja, udah saya benturin Hmm. dua-duanya gitu, karena pada dasarnya pada satu titik saya juga bisa bisa melihat, keduanya punya ada benang merahnya lah gitu. Jadi seperti jalan Uh, bersamaan gitu ya Kang ya, nah, nggak jadi berbeda ya mau nggak mau, arah ya, gitu kan. Ini mah ya, berjalan bersamaan aja gitu, saling berkaitan nggak tahu ya, gitu. ini mungkin kebenaran bidangnya mirip lah, bidangnya sama gitu, satu Hmm. rumpun, saya musik, terus saya ngajar di seni pertunjukan gitu ya, maksudnya itu sangat, ya, deket lah gitu, deket banget ya. Nggak tahu sih ya teman-teman lain yang mungkin bidangnya sama gitu, Iya. bidangnya berbeda gitu, misalkan main musik terus manajemen, tapi kan bisa 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 di ini gitu, bisa Iya, ada bisa manajemen musiknya dibenturin gitu. supaya dua-duanya tetap jalan gitu. Nah itu salah Iya. satu triknya ya gitu. Terus yang kedua ya, saya berusaha disiplin sama tubuh saya sih. Yang ketiga, Ya, disiplin sama merawat tubuh tuh kesehatan maksudnya, ya. itu terus karena ya saya juga harus harus bisa apa ya, menampilkan diri saya sebaik mungkin di dua-duanya gitu.
betul. Saya nggak bisa mengurangi apa ya? Saya nggak bisa mengurangi apa maksudnya dedikasi menurutnya ya Mm-mm. pengorbanan saya untuk kedua musik itu karena keduanya menurut saya sangat berpengaruh terhadap apa jadinya saya hari ini. Iya. Itu Berarti simpelnya gini, ketika main band jangan merasa lelah, ah udah ngajar. nah gitu Begitupun aja. sebaliknya Udah ketika nikmatin ngajar, aja. aduh lelah geus ngeband tah. Jadi ulah gitu Ya, ya Kang ya gitu. ya. Jadi harus bener-bener the spirit carries on dua nana bukan. Ya, itu benar banget. Jadi jangan jangan Bener-bener. jangan jangan pernah ngeluh gitu karena ya bukan mengeluh Mm-mm. sih ya itu pasti ada lah awal-awal mah. Capek Iya. gini gini ya udah saya milih satu enggak Heeh. sih sebenarnya ya pada nantinya sih pada akhirnya saya juga ternyata kedua peran ini tuh saling menguntungkan satu sama lain gitu. Betul, betul. Ini contoh kasus Mm-mm. yang paling enak tuh selain di ISBI kan ya udah di ISBI mah udah jelas ya. Ketika saya ngajar eh sebelum di ISBI deh saya kan ngajar di SMK itu Ya. ngajar musik gitu dan eh, label saya sebagai pemain band memudahkan saya untuk Hmm. mentransfer ilmu lah katakanlah gitu Hmm. karena Betul. nggak tahu ya anak muda mah lebih daripada memilih gurunya mengikuti gurunya lebih lebih mengikuti lebih lebih cepat mengikuti yang menurut mereka temannya gitu ya karena saya lihat Hmm. sosok sosok seorang musisi itu jadi menurut mereka tuh teman Hmm. jadi saya tuh Balad lebih gitunya, lebih balad gitu. eh, Jadi transfer jadi ya, ilmunya ge jadi rawas gitu kalau ya saya Kang. ngomong tuh gaya gaya ngomong bukan gaya ngomongnya cara saya nyampein tuh ya ya kayak nyampein pemain band gitu jadi ini Hmm. bro atau brother maksudnya itu itu beda ya maksudnya beda ketika ketika kita ngomong dari istilah yang kita pakai aja misalkan ya nak nah dengan gitu juga kita udah memposisikan diri sebagai orang tua gitu Hmm. sementara tahulah Ya, jiwa betul. muda sementara tahulah jiwa muda selalu pengen apa ya eh, berlawanan dengan budaya orang tua mereka gitu Hmm. jadinya nah tapi kalau kita berperan sebagai musisi nah itu termasuk di kampus juga sih itu sangat sangat Iya, diuntungkan jadi ketika ngajar betul, ketika betul. apa ketika ini itu jadi informasi Hmm. bisa jadi sangat mudah disampaikan diterima terus Hmm. eh, apa namanya hubungan pun tidak kaku tidak Hmm. layaknya pengajar dengan mahasiswa gitu jadi ngobrol tuh bisa dengan bebas saya teh Iya, betul. bebas hampir nggak ada Apalagi batas gitu ya udah sama apalagi kalau sekarang boleh dikatakan murid ataupun mahasiswa masuk ke era yang disebut milenial gitu ya Kang ya, nah itu dengan oh iya cara-cara kita yang harus lebih punya pendekatan kekinian gitu kan, iya ya pendekatannya sama gitu lah ya. apalagi Teguh yang Mm-mm. menekuni bidang pendidikan oh ini Buset. ada Mang Asep dari Finlandia tuh Wah, woi mantap dari hebat Finlandia. sehat-sehat Aduh, Mamang mantap. aduh sono ya Sehat ke Mang Mang, Asep Mang Asep. Finlandia tuh. Duh, kumaha ya ya usum naon di jauh ditu di pisan Finlandia. Muntas nage sabaraha jauh benua nya, sabaraha provinsi, urang sabaraha kecamatan. iya iya Oke, Mamang Pangandaran memantau Dani Brahma. woi Oke, brother, best friend ya Pangandaran, mantap. Tuh, saurna kanidin Asep Dedi ya, Damang Om cenah. ya alhamdulillah Mamang Tuh, salam musim baksos panas kalau cenah kalau Kang. zaman Di itu hah lagi musim panas cenah tuh. oh Musim panas cenah. ya gitu oh iya oh Iya tuh, lagi musim panas cenah. di situ mah musim Kayak panas di jam itu satu aya musim salju gitu ayahnya. Musim salju, musim gugur gitu. ayo cenah jam 10 ke cangkena jam 11 masih, masih bisa melekan ya. Aduh, Heeh. Finlandia. Sih nama mau alami oke Kang Hinhin mah pasti diajakan ke Finlandia sih kan teh ya. Amin, 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 Eh, amin, amin. konser di ditu lah sih kan teh tuh di Antos Om Iya. cenah. Asep Dedi lagi di Antos Nah, Om cenah tuh. amin. Mudah-mudahan ada rezekinya, Mamang. Asik, mantap. Oke, barangkali ada pertanyaan, Cobi banyak. Oke, profesi menggambar dan bermusik sangat menyenangkan. Iya, itu benar Betul. yang Iya, punya betul punya ya. peran ganda tuh sangat enak. Iya, betul.
Penggambaran bermusik cenah tuh. Iya tuh. Tuh ada mahasiswa kita, Pak Hinhin, Teddy Siapa? Rahmat. Tuh, Woi, Teddy Rahmat. benar. Pak Akeo naik tura cenah tuh. Wah, tuh. Wah, iya Ini mah. salah Ini- salah satu ya, bukti ya. Maksudnya betul. enak Yang banget tadi gitu yang kita maksudnya. bahas sebelumnya ya. Berarti Ah, bener. enak Iya. banget. Maksudnya saya agak agak kikuk gitu ketika saya Pak Pak Hin atau gimana itu juga maksudnya karena kebiasaan saya di teman-teman gitu, teman-teman komunitas Iya. tiba-tiba harus Biasa nama berenang. muter. Keo, keo, keo. Gitu ya. Tiba-tiba harus muter dengan serius. Makanya saya nggak itu saya coba nggak terlalu serius sih wilayah itu mah. Betul. Tuh. Wah, iya mah. Ya mah nilai-nilai UAS langsung A ya Mas Gana ya. Oh, sebenarnya, oh Wih, kata ada vokalis ini juga deh, vokalis fenomenal asal Bandung, wes, Ing Mary. weh, mantap. Wah, Wah, Kang, mantap Kang. Selamat malam, Wilujeng ngawangkong bari ngopi. Aduh, wah, mantap. Saritem Bandung tuh, ada Saritem Bandung. RG Garsi, oke, mantap. ya teh Selamat ngobrol bergabung. ngobrol ngobrol tentang kreativitas di sana kemana? Pokoknya mah, pokoknya mah kaman awenya Kang ya. Nah, dengan, aduh, mana lagi sih? Tapi seru sih ya, bener gitu maksudnya, ngomongin kreativitas dalam bermusik. Ya, saya juga kadang-kadang awal-awal apa ya, shock gitu ketika ngelihat bagaimana pendekatan orang mem- eh, dengan apa ya, dengan segala pendekatannya gitu membuat sebuah karya gitu. Ketika di musik kan saya lihat orangnya cukup serius gitu ya, Iya, sampai betul. Mm-mm. merenung dulu ngelihat bagaimana, eh ya emang butuh sih ya perenungan, cuman ya awalnya ya maksudnya ketika saya, di bukan berperan ya, ketika saya sebagai musisi metal tuh ya merenung sih, cuman tidak seserius itu gitu maksudnya, ya dijalankan dengan fun aja gitu, dijalankan dengan fun gitu. Tapi ternyata ya Tidak kalau misalkan, konvensional berarti gitu ya Kang. ah tapi sebenarnya kalau dikaji Mm-mm. emang, oh ternyata apa yang kita lakukan juga sebenarnya sama banget gitu dengan apa yang mereka lakukan, yang anggaplah musisi-musisi yang memang benar-benar, serius memikirkan karyanya, serius, apa kayak mengelaborasi ide yang dia punya gitu. Ya sebenarnya mah sama, cuma dengan cara yang lebih sederhana mungkin kami ya. Ya, Ya yang maksudnya di musik memiliki metal. metodenya masing-masing gitu ya Kang ya Gitu itu. untuk mengkomposisi karya tersebut gitu. Hmm. Bisa jadi Nah, langsung itu. pegang gitar kata kayak Pahin-hin sih karena pegang gitar langsung jadi dua lagu gitu Nah, kan bisa jadi amin. gitu. Ya, itu. Ya Bisa pada jadi pada gitu akhirnya ya. sama sih, balik lagi ya, ya Mm-mm. intuisi dibutuhkan. Ya intuisi juga itu Iya, terlahir dari mungkin kebiasaan kita mengolah-ngolah hal yang bersifat teknis gitu ya. Kalau tiba-tiba tetap betul. juga ya, maksudnya apa yang datang tiba-tiba juga kalau misalkan kita tidak bisa mempraktikannya itu juga jadi aneh juga ya. Ya kan? Iya, Susah juga betul. gitu. Betul. Ya pada satu Betul, titik betul. tetap gitu, maksudnya ya, keterampilan teknis juga jadi satu modal utama untuk kita berkreativitas. Iya. Betul, betul. Ya, ya, ya bagaimana kita mewujudkan ide yang ada tanpa, eh, anggaplah kemampuan personal yang, eh, tidak mumpuni gitu misalkan, itu juga saya kira jadi satu masalah. Mm-mm. Kang ini ada pertanyaan nih asik kayaknya nih. Maaf, Wak. Ada pertanyaan nih Ya Kang, boleh, dari Dani Brahma. Dani Brahma. Kang, Cina. Boleh boleh nggak nggak sih? sih kalau mengkritik sosial di Indonesia itu lewat karya Ah, seni? bebas. Ya karena pada dasarnya semua, karena ya, kalau saya mah punya pikiran ya, kalau saya pribadi punya Iya. pikiran sebuah karya seni itu tuh jadi salah satu upaya seorang musisi, seniman, anggaplah seniman gitu, untuk Mm-mm. mengkomunikasikan sesuatu di dalamnya, termasuk ya salah Mm-mm. satunya kritik sosial gitu. Ya kalau kalau Betul. kalau ditempelin ke musik metal sangat banyak yang band-band yang bertema itu gitu, kritik sosial. Salah satu contoh, jualan dulu sedikit ya, Nektura juga Mm-mm. sama gitu, maksudnya Asik, asik. beberapa Betul, betul. beberapa Memang lagu betul ya, temanya, memang betul. nah, Tentang beberapa kritik lagu sosial. temanya tentang kritik sosial, kritik tentang pemerintah, Mm-mm. kritik terhadap diri sendiri, kritik terhadap Betul. komunitas.
Kritik ya maksudnya apa yang kita bisa, apa yang kita itu tadi karena kita dobrak batas gitu, Iya. apa yang kita mau sampaikan ya sampaikan aja gitu. Malah tidak lagi Hmm. dibungkus sama metafor gitu. Tidak ada Hmm. metafora di sana. Mau ada yang luga, ada ya, ada sebagian teman-teman yang menggunakan metafora gitu untuk membungkus pesan apa yang dia Betul. sampaikan. Ada juga Hmm. yang kayak misalkan Nektura balik lagi yang lugas Iya. aja gitu kalau ngomong, kalau nyebut anjing anjing, kalau nyebut goblok goblok, kalau nyebut setan setan gitu ya, maksudnya Hmm. pendekatan yang bukan pendekatan, salah satu cara ya buat kami yang itu bikin kita bebas berekspresi gitu, itu bikin kita lebih puas mengekspresikan apa Cara yang ada di otak kita. menyampaikannya gitu ya Kang ya. Ah, Hmm. Betul. itu terlepas orang lain mau nerima atau enggak ya itu mah enggak gitu, maksudnya ya karena setiap orang punya punya kewenangan untuk memilih dan mengonsumsi karya seni yang menurut dia enak Hmm. atau enggak kali ya, yang menurut Mungkin dia ada yang nyaman sama dia. togmol, ada yang nggak togmol dalam Ah, musik bahasa Sunda ya. gitu ya Nah, Kang ya. gitulah ya, lebih gampangnya mah gitu. Iya. Ada yang langsung, ada yang ada dibungkus gitu biar biar lebih tatanan bahasanya lebih bagus. Ada yang ya udah Iya. weh gitu. Seadanya aja gitu. Itu emang kondisinya seperti itu gitu. Oh iya. Terus Kang ini kendalanya ditanya lagi, kendalanya dengan undang-undang ITE Siap bagaimana Amal. Cina katanya tuh? Kendalanya dengan undang-undang ITE bagaimana gitu kan? Nah, ya itu juga ya maksudnya ya kalau disebut lugas lugas tapi te langsung oke sih, maksudnya kalau misalkan oh presiden Mm-mm. anu misalkan atau Mm. mencatut beberapa nama gitu Mm-mm. di liriknya nggak juga sih, Berarti ada nggak teknik sampai bahasa juga sebegitu. ya, Kang ya, yang Ah, lebih kumaha gitunya. ah, Mm-mm. ya kalau dikaitkan sama itu ya kalau misalkan ya sampai saat ini sih saya lihat hmm, apa ya, otoritas pemerintah untuk apa ya, nggak tahu juga sih di belakangnya ya. Tapi saya lihat sampai sedalam itu sih nggak terlalu, karena selama 25 tahun ini tuh yang mengemuka hanya hanya isu-isu aja sih. Kalau kalau Hmm. secara praktik di lapangan terjadi sih nggak gitu. Paling ada dulu dianggap sebagai penyembah setan, itu pun karena karena muncul di media massa yang notabene media massa Hmm. berarti dikonsumsi lebih banyak orang. Tapi Iya. kalau misalkan seputar konsum ya itu tadi gitu, bagaimana kalau dibenturkan Wah. dengan undang-undang ya itu tadi ya. Hmm. Ya kalau kalau menurut saya mah selama tidak tidak mencatut nama orang atau selama tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam undang-undang itu nggak masalah. Ya berarti kalau Hmm. sekarang belum ada kejadian ya berarti menurut saya nggak ada yang bertentangan. Ya, betul, tidak melanggar gitu ya, Kang ya. Hmm. Oke, mantap, keren. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Kalaupun belum, boleh japri lah sama Ngobrol. Kang Akeo mah bager katanya 24 Ya, jam cina on WA-na. tapi gue Kumaha kumaha Kang? kalau kalau dibalikin sama kreativitas sih, kalau Iya. dibenturin lagi sama kreativitas saya kira eh ya saya mah berpikirnya simpel sih. Maksudnya wilayah kreativitas itu wilayah musisi gitu, wilayah seniman gitu. Ya kalau misalkan Iya di betul. awal kita 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 terkerangkeng gitu pikirannya sama beberapa hal yang ada di pinggir-pinggir kita, ya Mm-mm. ya jadinya ya berarti tanpa sadar kita tuh berarti diatur sama sistem, berarti kreativitas kita tuh berarti iya Tidak gitu. kreativitas berarti ya Kang ya. Ya itu sih itu makanya tidak kreatif gitu kan, nggak juga berarti kan, Iya. ya maksudnya Iya ya sih. ya yang harus kita garis bawahi juga ya itu tadi, kreatif yang mana, kreativitas seperti Mm-mm. apa, kreativitas dalam pembicaraan kita tuh mengacu ke yang mana gitu, bukan kata orang sih, Mm-mm. maksudnya ya ya kreativitasnya apa gitu. Kalau hanya menulis musik saya kira ya jangan jangan ya wilayah ini kalau bisa ya jadi wilayah sakral bagi musisi gitu, jangan sampai ada ya walaupun tanpa sadar kita juga diatur sih, jadi apa ya ya kayak pengen didengar sama orang berarti ya udah tahu berarti sistem itu ngatur kita kan mau nggak mau, tetap itu juga kita nggak bisa mengelak dari itu gitu. Bahwa apa yang kita hasilkan, karya kita yang kita hasilkan sebenarnya ya tanpa sadar kita juga mempertimbangkan hal-hal yang ada yang di samping kita gitu. Tapi Mm. yang menurut saya daripada kita mikirin itu capek terus karyanya nggak beres-beres, Betul. mendingan lepasin aja Prunges dulu. lah gitunya. Heeh. Gitu. Nanti Sampai pada mungkin akhirnya akhirnya dapat kita kasus gitu baru kita sortir dikit-dikit gitu kan. gitu. Di pokoknya guluyur we dulu bikin karya Ya, seni gitu. Gitu ya Kang ya. ya. Mudah-mudahan tadi teh Kang Dani Brahma dari Pangandaran sek. Hmm.
Oke, Oh Cina. banyak, Mangga. ada Mang Acep tuh, Mang Acep dari Soreang. Yo, siap. Mang Ada Acep. Om Iyo, ada Iyo nih, salah satu mahasiswa Prodi Bambu juga. Ini bentar lagi dia mau rilis Wes. album. Wih, Ah, mantap. Semoga keren. Karya-karyanya lancar bagus terus. juga. Yo, Lupa Kel, pasti tahu mantap. dong formula bikin lagu kayak restart, refresh, rebuild. Wah, edan. Tah, cenah Ribet, kumaha ribet. cenah Kang. Eta mah langsung ka konten eta mah. Itu langsung the point, Eta mah benar-benar. dapur sih kana mah. Paling, iya, sama sih pada dasarnya secara singkat kalau saya berkreativitas dalam pengertian saya bikin disederhanain lah ya. Kalau saya bikin karya gitu anggaplah kreativitas dalam pengertian kita bikin karya gitu lah ya. Tuh. Karena saya juga ragu sih, maksudnya kreativitas menciptakan sesuatu yang baru teh. Menurut saya nggak ada yang baru di dunia ini mah, karena ya mau nggak mau melibatkan budaya-budaya, percampuran budaya yang udah ada. Ya kayak tadi metal, Iya, campuran budaya ini sama ini. Dangdut yang ada yang katanya betul. konon musik Indonesia, kalau dianalisis ternyata ada percampuran. Nah, anggaplah ada sangkut paut tangan dari misalkan apa India dan lain-lain gitu. Nah itu balik lagi. Betul. Jadi formulanya ya kalau saya bikin lagu, saya nggak mikir aneh-aneh sih. Ya saya bikin apa yang bisa saat itu. Kalau misalkan dimulai dari itu ya karena metal mah tidak terlalu mementingkan melodi, ya melodi dalam Mm-mm. pengertian melodi vokal gitu. Wah. Beda sama musik pop gitu. Ya saya biasanya ngomongin di awal saya pasti menentukan struktur lagu gitu. Hmm. Kalau saya pasti Mm-mm. ngomongin struktur lagu akan seperti apa, durasinya akan selama apa, itu terus bentuk lagunya akan seperti apa. Berarti Setelah musiknya kerangka dulu gitu ya, Kang ya? Sebelum ke lirik baru gitu ya? vokal belakangan, Oh vokal dan gitu. lirik belakangan. Jadi biasanya jarang ada juga sebagian sempat saya beberapa kali bikin yang bukan dari bukan dari musik dulu, ada yang dari vokal dulu, tapi kebanyakan dari musik dulu. Ya tadi menentukan struktur lagunya seperti apa, mungkin verse-nya akan jadi berapa kali, eh, Mm-mm. interlude-nya akan di mana, eh, ref-nya akan berapa kali, gitu gitu gitulah. Itu akan menentukan Betul. durasinya. Jadi kita juga biar bisa bisa menentukan bahwa durasi durasi yang ditentukan biar biar orang lain yang ngedengerin tidak bosan. Udah mah gandeng Betul. musiknya, udah mau berisik, terus Ya, terus panjang. Oh berarti semakin ini makanya itu sangat sangat jadi pertimbangan saat bikin lagu. memperhatikan repetisi gitu ya, Kang ya? Betul. Pengulangan-pengulangannya gitu ya. Supaya lebih Habis itu baru bikin riff. awas Habis itu Kang baru gitu. bikin riff. Mm. Riffnya seperti apa? Ya, maksudnya tadi ketika sudah ditentukan songnya, bagian songnya saya pakai riff seperti apa, di tangan ada apa, feel-nya seperti apa, itu rincian dan perentelan-perentelan baru ditentuin. Habis setelah beres itu, jadi bersamaan dengan itu tuh saya selalu menulis lagu selalu bareng dengan nulis drum. Uh, karena Ah, ritmiknya, Kang. Kalau Beredit, nggak ada beredit, itu beredit, beredit, nggak beredit gitu. enakan. Kalau nggak Gak itu enakan. saya nggak nyaman. Kalau nulis Hmm. nulis lagu kalau tanpa dibarengin sama drum saya nggak enakan gitu. Nggak kebayang gitu Betul, akan betul, betul. moodnya akan seperti apa. Ah, betul. Habis Wes, itu mantap. habis itu beres baru anggaplah eh, hiasan-hiasannya, leadnya nyari, feel-nya nyari, atau mungkin penambahan instrumen lain kayak string terus atau misalkan pad dan lain-lain. Habis beres itu baru disetor ke vokalis gitu. Hmm. Baru vokalis Hmm. dan nyusun. Nah ini oke ini moodnya kayaknya. Jadi jadi kayak semacam ada di apa dipahami lagi gitu sama si vokalis. Oh ini kayaknya moodnya cocoknya ini kata kayak nah gitu gitulah. Ada proses lagi yang bisa nggak bisa saya jelasin mungkinnya karena itu wilayah si vokalis. Vokal gitu Tapi ya. pada dasarnya itu. Tapi pada dasarnya itu. Hmm. Simpel weh. Sip. Mantap Nah, tuh, wah langsung dikasih bocoran, mantap. Mudah-mudahan jadi influence untuk membuat lagu tuh. Kang, ini ada pertanyaan nih, bagaimana kayaknya asik closingnya nih. Melisha? Melsia, ya Melsia Firtikasari. Oh, balad ieu mah ti Garut. Deui wae. Tinggi rendahnya Garut penghargaan Amelnya, orang awam Garutnya. kepada musisi.
Bagaimana solusinya supaya kreativitas tetap terjaga di tengah rendahnya penghargaan orang awam kepada para musisi yang ditunjukkan dengan sikap hanya datang ke pertunjukan jika gratis atau tiketnya murah saja? Cina Kang. Wah, ini menarik nih, pertanyaannya bagus ya. Menarik ini Apa ini realita gitu ya Kang ya. Malaysia? Ya itu juga nggak bisa, Malaysia Vertika Sari. itu nggak bisa dipungkiri kalau misalkan sebagian dari masyarakat yang mengapresiasinya ketika itulah ya, ketika pertunjukannya tidak harus mengeluarkan usaha lebih atau mengeluarkan biaya yang lebih gitu. Ya menurut Betul. saya sih, menurut saya sih eh, Solusi. solusinya agar kreativitas kita terjaga, di awal kita berkreativitas, jangan berpikir apa-apa. Maksudnya Ada komitmen jangan kita sendiri gitu ya Kang ya. berharapkan lebih gitu, jangan Hmm. jangan mengharapkan penghormatan, jangan Hmm. mengharapkan eh, ada timbal balik secara finansial atau dapat bayaran lebih lah, katakanlah gitu. Saya jujur-jujuran aja, dapat bayaran. Jadi Hmm. jangan di awal, jangan jangan punya harapan itu. Kalau saya sih ngejaga itu, tetap ngejaga apa ya, bukan mood ya, eh, apa namanya ya, menjaga supaya tetap Spirit lah. kreatif. Spirit tetap Menjaga itu benar, spirit menjaga berkreatif. semangat untuk berbuat sesuatu atau Hmm. menciptakan sesuatu, atau bukan menciptakan, Ya. berbuat sesuatu, membuat musik lah ya. Ya caranya ya bikin aja, karena saya mah mikirnya itu sebuah pembelajaran sih. Jadi jadi Hmm. itu pasti terus gitu. Ketika kita bikin lagu baru, ketika bikin karya baru, berarti itu ada pelajaran baru di situ. Itu akan Hmm. ngejaga. Terutama itu tergantung, balik lagi, tujuan orangnya sih. Hmm. Ya kalau kita berharap lebih, sementara harapan itu ternyata tidak sesuai di lapangan gitu, ya itu pasti pasti ngebetein. Habis Hmm. ngebeteinnya pasti ya itu, jadinya balik lagi jadi nggak semangat lah, ngapain bikin-bikin orang nggak laku juga. Itu Iya, kan iya, maksudnya. iya. Tapi Hmm. beda ketika kita punya tujuan, uh, ya udah bikin karena kita harus belajar. Uh, Apalagi kalau misalkan profesi kita ada di wilayah itu sangat menguntungkan. Kalau buat saya sih itu sangat menguntungkan sih, karena Hmm. saya ngejaga ngejaga spirit untuk membuat sesuatu itu tuh, karena saya ada di wilayah itu, jadinya ya saya anggap membuat lagu atau membuat karya itu jadi sebuah pembelajaran. Anggaplah saya mau belajar speed gitu, ya udah bikin lagu yang cepat aja sekalian gitu. Nah itu secara teknis ya. Itu terus misalkan saya Iya. bikin, kalau misalkan saya pengen bikin, saya pengen mempelajari misalkan modulasi atau misalkan apapun lah gitu yang ngomong-ngomong musikalitas gitu. Ya udah saya tempelin di situ supaya itu juga jadi Hmm. bagian pembelajaran saya, bagian dari Hmm. saya belajar musik gitu. Bikin lagu udah mah udah jelas ya, pasti uh, songwriting pasti jelas, itu jadi pasti kelatih itu. Terus selain itu juga kita pasti bisa melatih itu teknik-teknik yang bisa kita apalah kita kita tempelkan, kita sisipkan di karya kita. Kalau ngomongin teknis ya. Hmm. Terus Ya. kalau ngomongin ide, menurut saya ya itu tadi ide, ya ya menurut saya jadi kayak gitu. Itu salah satu pembelajaran bagaimana kita mewujudkan ide yang menurut orang sederhana tapi bisa jadi rumit gitu. Ya, Hmm. ya kata orang Betul, misalkan betul. ngomongin Hmm. ngomongin ide bahwa saya pengen bikin yang eh, apa ya, terinspirasi dari ombak gitu misalkan. Ya bikin, ya udah we bikin misalkan arpeggio wow 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 gitu kayak ombak kan, maksudnya simpel-simpelnya gitu. Wah, Iya, iya. turun naik Betul. intervalnya, misalnya analisis secara musikal, turun naik intervalnya, Hmm. oh misalkan Tiga dari ombak. interval Hmm. gitu 1357 tritons wah dan lain-lain gitu, misalkan diminis. Nah itu kan maksudnya salah satu bagaimana kita mewujudkan ide ke dalam bentuk musik gitu, perwujudan ide Hmm. yang ide yang non musikal menjadi ide musikal gitu. Nah itu Hmm. pembelajaran menurut saya mana. Nah hal-hal seperti itu yang bisa bikin kita terus mau apa ya, memperhatikan keterampilan kita dan pengetahuan kita, dan itu pasti semangat wae gitu. Walaupun anggaplah ketika dilempar ke publik itu tidak laku, tapi kan Hmm. punya impact, punya punya apa namanya, berdampak positif bagi ke ke alah apa namanya, bagi kemajuan pengetahuan kita, bagi wawasannya, nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah keterampilan. Itu Hmm. harusnya tujuannya gitu sih menurut saya. Jadi nanti Melsha,
pasti akan tetap berkreasi. Bonus Hmm. ketika ketika kita misalkan publik menanggapi dengan baik, ya berarti kan bonus buat Mm-mm. kita, pembelajaran bagus. Hmm. Bukan bukan jadi Nah, tujuan itu berarti ya, Kang. itu Itu dikesampingkan anggap dulu. aja bonus aja gitu. Nah, ya jadi ya, Ah, itu gitu. jelas ya udah mah jadi pinter gitu, terus dapat duit ya kan, Iya, bonus. betul. Berarti yang harus dipersiapkan ketika pertama kali membuat karya atau start membuat karya itu harus didasari dengan belajar pembelajaran itu gitu ya, Hmm, Kang ya. ya. Gitu. Ini bagus Bisa juga nih. jadi. Ada Boleh, boleh. pertanyaan dari Iyo. Wah, ada. Pap, Kumaha cenah, Kang? Ya. semonotonnya karya itu menurut Bapak gimana? Wah, dan serius kia. Serius Buset, tuh ya Bapak. mah, ya, pertanyaannya serius ya. Berarti jawab lagi kudu serius kan? Iya, ya menurut saya mah, ya menurut saya sih objektif ya. Setiap orang juga punya punya standar, dan standar setiap orang tuh pasti berbeda. Hmm. Eh, apa namanya, monoton menurut siapa? Kan setiap orang maksudnya, yaitu tadi wilayah karya, wilayah kreativitas itu tuh wilayah Hmm. sakral bagi musisi. Menurut saya mah, jadi Hmm. kalau menurutnya dia dia mewakili perasaan atau pesan yang ingin disampaikannya dengan cara seperti itu, ya saya kira apa, tudingan atau anggaplah eh, pesan apa namanya dari orang ketika dia disebut monoton gitu, ya itu maksudnya tidak beralasan, karena dia tidak bisa tahu tujuan kita nulis lagu buat apa dan untuk merepresentasikan apa. Jadi ya Hmm. menurut saya mah standar seseorang pasti beda gitu. Kalau menurut saya monoton itu, ya itu balik lagi sih, gimana orangnya itu, dia latar belakangnya apa, itu ada sangkut paut sama latar belakang dia, musiknya dia juga. Hmm. Ya anggaplah gini lah, saya main metal. Ketika musik metal didengerin sama orang tua saya, itu kan bodor gitu. Musik naon ya, bukan lagi Balangkeun jeung monoton aing tidak meren. berenang gitu. Anggapannya anggapannya bukan lagi ngomongin monoton gitu, udah gandeng ini mah nggak ganggu, karena gitu maksudnya, Betul, betul, betul. Mungkin itu sangat kalau kalau segi analisis dalam struktur karya mungkin Kang nah kalau kumaha ta misalkan misalnya ta. Ya, konvensionalnya ya gitu, ya tak gitu. kecenderungan Mungkin lah ya, gimana? anggapan umum Ya. orang, menurut saya sih ya, Mm-mm. anggapan umum orang ketika karya disebut monoton tuh ketika mengulangi hal-hal yang sama, itu sih. Yang disebut repetisi itu ya Kang ya. Walaupun ya repetisi Hmm. juga penting, cuman ya mengulang hal Mm-mm. yang sama dan cenderung tidak ada modifikasi sih. Itulah ya, Hmm. maksudnya ya hal-hal kecil lah. Eh, ya ketika kita mainin satu, misalkan progresi tertentu, misalkan 1-5 gitu ya. Walaupun ada pasti yang lagu yang kayak gitu 1-5 terus gitu 5 menit udah pasti capek gitu. Itu Mm-mm. balik lagi karena mungkin resepsinya ya, maksudnya telinga, ketika telinga dan perasaan kita ngedenger hal yang sama secara terus-menerus gitu tanpa ada modifikasi, ya saya kira itu juga jadi satu hal yang muncul natural gitu. Jadi Mm-mm. ya sekiwai gitu teh. Misalkan Oh, 10 iya. menit gitu. Gitu ya, terus repetisi monoton. Ya, Berarti itu maksudnya perlu monoton. perlu strategi ya Kang ya, strategi Ah, gitu ya, membangun gitunya struktur kumaha ya, gitunya, dirancang gitunya, panginten gitu kurang ya, ya. lebihnya secara Tapi kasus yang konvensionalnya. beda, Gu. Ya, Ya. maksudnya kemonotonan ini juga sebenarnya dalam tujuan lain kita bisa temukan dalam seni kayak tarawangsa gitu, gamelan. Kan maksudnya dia repetisi. Nah, stop, stop. Obrolan serius sih. Jadi, Serius ting sih Kang. eh, Aduh, jadi si sinyal teh langsung ya, ya, ber ya, ber ya. bukan apa. Kuma Subang aman, Subang. Subang aman ya. Aman, tapi tetap waspada, tetap hati-hati karena kasus positifnya masih Banyak. ada gitu, masih ada lah gitu. Nah, Update terakhir teh 62 kalau nggak salah 62 orang. hmm. Ya mudah-mudahan mah tidak bertambah lagi, cukup gitunya. Amin, amin, amin. Terus sembuh gitu. Masih waspada sih. Hmm. Bumi Kang Hinin di itu di mana? Di Hmm. rumah Aman, keadaannya aman, aman, aman. amannya, Ah, amannya. Asik, mantap.
Ya, tadi Yo, mudah-mudahan ayo ngobrol Om Yo. Ada wis. Yo lagi. Jadi gitu Yo, Oh, menurut masuk saya lagi. gitu sih Yo. Nah, gitu. Eh, Mudah-mudahan. umumnya mah Ya. gitulah. Kalau karya yang disebut monoton teh katanya kata orang tuh ya Mm-mm. secara musik tuh banyak banyak apa banyak melakukan Iya. pengulangan lah, repetisi. Terus menurut saya tapi ya itu tadi dalam ya kita juga nggak bisa serta merta terus menjustifikasi bahwa itu hal yang monoton karena di satu titik itu tadi ada tujuan-tujuan atau pesan tertentu di dalamnya. Ya itu tadi tadi saya kepotong ya. Ini Ya, hasil kuliah betul. sama Pak Yakob gitu ketika ngomongin. Terus Pak gimana? Saya tuh dulu pernah cerita. Itu kayak Tarawangsa atau misalkan gamelan yang cenderung repetisi dan mengulang-ulang hal yang sama terus we gitu. Nah, itu mah hal yang beda karena katanya urusannya bukan lagi sama manusia. Ya, ngeri ya. Buset. Ya, Iya, iya. ya, Benar-benar. maksudnya itu ada dia maksudnya salah satu bentuk salah satu representasi nggak tahu dia mensyukuri apa hubungannya dia udah bukan lagi sini gitu bukan lagi apa horizontal Mm-mm. tapi kita ke atas gitu hal yang transenden gitu jadi dia ya, Mm-mm. maksudnya dia merepresentasikan hubungan dia dengan penciptanya tuh kan melalui musik ngeri banget kan maksudnya kalau misalkan didalamin mah ya semuanya juga punya ada pesan lah di dalamnya pasti ada Mm-mm. pesan nggak ada serta merta apa yang apalagi yang udah jadi mentradisi selama ratusan tahun itu saya kira ada hal-hal nilai yang menurut saya luar biasa gitu di dalamnya gak bisa serta merta Mm-mm. gitu terus kalau dibalikin sama kreativitas ngapain mikirin yang kayak gitu menurut saya bikin aja Betul. ya bener kan. Guluyur ya gitu ya kan. Nah, gitu maksudnya hal-hal yang hal-hal yang nanti kecenderungannya akan membuat eh, itu jadi stuck gitu atau dalam penulisan lagunya jadi stuck atau tidak berlanjut atau tidak berkembang saya kira dipinggirkan aja dulu gitu Iya, betul. Jadi tujuan teorinya gitu utama, ya. betul. Tujuan utama membuat karyanya dilempengin dulu aja kali ya, Kang ya. Ya, Oke, Kang. teorinya praktiknya mah tetep weh dah. Ya. Aduh, tadi banyak pertanyaan, Kang, yang sempat Kampus ya. keburu keputus tuh. Tapi saya sempat baca sedikit, Hmm. ada pertanyaan bahwa apakah kita perlu gitu, berarti apa kita perlu bersikap bodoh amat gitu ketika kita bikin karya terus banyak anggapan yang kurang menghargai terhadap kita gitu. Apakah mungkin perlu Ya, seorang seniman atau musisi? sangat. Gimana, Kang? Menurut saya mah ya itu sangat. Itu yang Diperlukan gitu ya, diperlukan nah, gitu ya. itu sangat Hmm, diperlukan. Selain satu menjaga otentisitas hmm, karya kita, keaslian karya kita, itu juga jadi iya, salah satu cara kita nggak bodoh amat gitu orang mikirin apa atau bodoh amat orang betul, mau apa gitu. Ada satu betul. titik itu jadi salah satu hal yang bisa menjaga keaslian lah dalam tanda kutip gitu keaslian Hmm, karya kita gitu orang mau gitu ya itu orang gitu saya mau gini hmm, gitu misalkan betul. itu ya menurut saya sangat perlu sih ya maksudnya contoh Hmm, contoh kasus ketika apa yang terjadi di musik metal ya itu sama kan di awal-awal juga sama orang anggapnya ini musik apaan gitu betul, betul. tapi toh pada akhirnya ketika ketika praktik itu berulang terus we gitu Terus konsisten gitu ya. berulang polanya seperti itu karakternya khas tetap terus seperti itu ya tetap itu lama kelamaan ya Iya. ternyata eh, banyak orang yang tersadar bahwa di dalam apa ya di dalam teksnya gitu di dalam bentuknya gitu ternyata ada nilai-nilai yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang bukan bagian dari kelompoknya gitu itu Betul, betul, itu betul. yang nggak bisa Ya, dirasakan yang dan nggak bisa dimengerti gitu mm-mm, karena dia tidak mempraktikkan hal itu. Nah, mm-mm. gitu. Jadi sikap bodoh Iya, amat dari kita gitu dari musisi-musisi metal waktu ya, itu gitu sampai sekarang sekitar 3 dekade itu tuh ya ya, satu bukti bahwa bahwa ya toh pada akhirnya juga sebenarnya eksistensi kita tuh dibangun atau keberadaan kita tuh dibangun oleh bagaimana konsistensi kita menekuni bidang ini gitu mm, dan iya, melakukan betul. pengulangan pengulangan dalam pengertian itu ya pola-pola yang kecenderungannya tuh mirip terus gitu Mm-mm. konsisten
dengan kekhasannya gitu. Iya. Berarti intinya sikap bodoh amat ini memang diperlukan gitu ya, Kang ya, untuk bisa Iya, mempertahankan karya kita untuk bisa diterima gitu. kalau Itu tujuannya ya, itu Kang ya. ya. Ah, Iya, gitu. Diperlukan juga gitu sikap bodoh amat. Jadi tidak apanya non keismuan kuno ente gitu ya, katanya. Pada katanya gitu. Ya, itu. mudah-mudahan tadi pertanyaan tuh dari siapa tadi, dari Sinta kalau nggak salah, dari Sinta. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari Kang Hin Hin. Mantap. Weh, rame geningan sudah 1 jam lebih nih, Kang. Iya, Aduh, nggak ini kerasa teh ya. berbincang tentang apa ya? Ketinggalan yeuh, cina tuh. Rizka Aduh, 15. Aduh, Rizka Rika 15. Rizka 15. berbincang tentang Tentang sesuatu yang apa tidak ya? penting menjadi penting. Suka-suka iyo. Oh, dan ada iyo lagi. Asik. Suka-suka iyo. Ahin Hin the best, cina tuh. Asik, mantap. Edan. Asik. Munyo. Oke, Kan Hin. Kan Yo. kita teh ngajar bareng ya di Fakultas Seni Pertunjukan di Prodi Angklung dan Musik Bambu. Nah, ini musik bambu ini kita sedikit ulas lagi, Kang. Dalam artian tadi erat kaitannya dengan musik indie, metal itu sendiri. Sekarang banyak sekali ya, Kang ya, yang kolaborasi musik metal dengan Ya, musik bambu. Apa itu ya. karinding, terus celempung. Itu gimana, Kang, Nah, tanggapannya? Fenomena hal itu. ya kalau saya mau menanggapinya itu positif sih. Maksudnya Hmm, hal yang harus dipertahankan gitu. Maksudnya ya ya betul. ya pada nantinya itu jadi bisa jadi kalau saya positif aja mikirnya bisa jadi hal itu yang mungkin nantinya jadi embrio lahirnya sebuah konsep baru di musik bambu itu Hmm. ya Betul, betul, maksudnya betul. ya kalau ada orang untuk mau berusaha mencoba sesuatu yang cenderung baru ya menurut saya Mm-mm. mah itu yang harus kita apresiasi maksudnya ya Betul. apakah kita nantinya akan mengadopsi benar-benar plek-plekan sesuai dengan apa yang dilakukan atau Mm-mm. mengadopsi pola pikirnya. Mm-mm. Jadi pola pikir yang dia, oh ya udah dia misalkan apa menggabungkan ya, itu penggabungan itu yang dia diambil gitu. Terus dia misalkan menggabungkan mungkin dengan musik apa, mungkin dengan musik apa gitu. Atau Mm. disiplinnya aja yang diambil ya saya kira itu jadi satu hal yang positif yang bisa jadi itu tadi bisa jadi salah satu indikator bahwa musik ini juga tidak statis gitu. Dia dia tetap Mm-mm. dia tetap mencari mencari jati dirinya yang sebenarnya gitu. Ya karena ya Mm-mm. sama-sama kita tahu kalau musik bambu itu bukan suatu bidang ilmu yang udah ajeg gitu. Ya, Iya, iya. ya ketika kita ngomong musik bambu uh, kita bingung gitu. Itu merujuk ke yang mana. Tapi beda ketika kita ngomongin musik jazz atau musik klasik itu tuh udah jelas karena Mm-mm. dibangunnya cukup ya itu udah Mm. berabad-abad gitu. Maksudnya ya kalau musik klasik udah berabad-abad terus kalau misalkan musik populer kayak misalkan jazz ataupun blues gitu itu kan maksudnya udah hampir satu satu abad lah ya ya berbeda Mm-mm. maksudnya melihat musik bambu tuh yang cenderung masih muda gitu. Mm. Nah, transformasi yang Be- saya lihat itu dari musik bambu gitu di awal lahirnya emang bukan musik untuk musik. Mm. Sepengetahuan saya ya. Jadi musik untuk ritual gitu. Musik yang memang Mm. disajikan bukan untuk hiburan gitu. Jadi Mm. jadi kecenderungan karakteristiknya yaitu tadi memainkan pola-pola yang sama gitu karena yang memang tujuannya bukan Mm. untuk menghibur orang pada awalnya. Betul, Nah, betul. terus lantas ketika ada pergeseran ketika musik bambu jadi sebuah hal yang jadi hiburan, nah itu Dipertunjukkan gitu ya, Kang. dipertunjukkan ke Heeh, publik gitu. Itu jadi hiburan. banyak persoalan yang kemudian muncul. Mm-mm. Nah, salah satunya itu mempertanyakan kembali sebenarnya musik bambu teh yang kayak apa? Ya sebenarnya ini jadi Mm-mm. PR kita semua gitu. Apakah Mm. musik bambu teh karinding? Apakah musik Mm. bambu teh apa tadi angklung Arumba misalnya gitunya. atau misalkan Angklung, aruba? arumba gitu. Ah, Celempung gitu kan ya, seueur ya, banyak. ya, ya apa? Ya, ya Mm. kita juga sama-sama tahu bahwa secara musik, ya maksudnya kita harus mempertanyakan kembali gitu sebenarnya keaslian Mm. musik musik bambu atau musik angklung atau musik arumba. Kalau arumba itu sih udah kekinian ya, kesinian. Ya, Musiknya secara 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 ensemble udah oke gitu. Maksudnya dia ya.
Dia tuh bentuk inovasi dari keberadaan angklung gitu. Angklung Mm-mm. tradisi, yang maksudnya transformasinya tuh seperti ini. Angklung tradisi, kemudian atas inovasi dari Padaeng, jadinya angklung Jadi diatonis. yang Ah, pembelajaran itu ya, Kang ya. Angklung diatonis gitu, Heeh. angklung yang bernada diatonis. Setelah itu juga nanti Mm-mm. sekitar tahun 60-an tuh, kalau nggak salah ada sosok namanya Yus Rosadi. Angklung yang Mm-mm. asalnya komunal, angklung yang asalnya komunal dimainkan oleh banyak orang. Terus Iya, dipersempit, dia jadi main untuk lebih ke personal gitu. iya. Jadi angklungnya Oh, digantung-gantungin, kayak iya. sekarang Jadi gitu. di sendiri aja gitu ya. Awalnya komunal, Mm-mm. jadinya lebih ke personal gitu. Nah Iya. terus dari situ muncullah Arumba gitu, karena Arumba juga terinspirasi oleh fenomena itu yang Pak Mm-mm. Yusro Sadi itu. Nah Mm-mm. di satu titik saya sangat 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 respect gitu ketika ketika muncul suatu ensemble baru, walaupun ya ini juga jadi salah satu tugas kita gitu. Kita juga harus mempertanyakan kembali dan mengusahakan mungkin ya nantinya Mm-mm. eh, musik musik yang konon dilabeli musik bambu ini tuh musik yang seperti apa? Karena sampai saat ini ya belum aja gitu. Ya balik lagi ketika dihubungkan dengan fenomena saat ini, ketika banyak teman-teman muda yang apa memaknai musik bambu itu dengan caranya hari ini, ya saya kira itu suatu proses pencarian. Mm-mm. Jadi jangan di awal-awal kita belum apa-apa sudah ngeritik gitu. Belum apa-apa sudah memandang Bahkan sinis. bahkan sebelum kritik harus harus riset dulu gitu ya kayaknya. Bahkan harus cari informasi dulu gitu. Bagusnya sih seperti Hmm, itu ya. ya, ya, maksudnya ya pencarian itu yang mungkin nantinya juga sama, hal yang sama dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ya. Maksudnya Betul. nggak ujuk-ujuk gak tuh, meren pada aing oge ujuk-ujuk langsung menciptakan, bukan menciptakan yang menginovasi angklung dari pentatonis Hmm, jadi diatonis, dan mungkin dia juga ada ya inspirasi Tony. melakukan pencarian, Hmm, melakukan perenungan, mensosialisasikannya. Ya mungkin ada pro dan kontra. Saya kira itu mah hal yang lumrah lah dalam sebuah perjalanan seni hmm. pertunjukan gitu. Hingga Jadi ya, akhirnya diterima gitu ya dengan konsep ah, baru seperti itu gitu kan. kalau saya mah sangat support banget gitu ketika ada teman-teman yang Hmm, berani mengekspresikan dirinya. Udah berani tuh itu tuh betul. udah suatu hal yang luar biasa gitu. Nggak setiap Ya, orang punya kesempatan yang sama loh, Bu. iya Bener kan? betul. Hmm, betul. Karena anggaplah Setuju. kayak kita gitu. Kita tuh nggak punya kesempatan lebih bebas kayak misalkan itu tadi kayak siapa? Acuy Mansur, ya Ya, dia kan bebas banget gitu. Maksudnya ya saya teh betul. apa ya namanya kayak iri gitu ngelihat dia bagaimana bebas, bagaimana dia sangat menikmati apa yang dia lakukan gitu. Karena pada Betul. pada pada intinya tujuan bermusik tuh ya itu. Ya bener kan? Iya. Tujuan bermusik tuh Betul. ya apa ya kayak semacam Jadi enjoy gitu ya ya kayaknya. Untuk heeh. kumaha gitu. Ya pada titik itu ya esensi bermusiknya ya saya juga gitu. Jadi saya ada oke, saya sangat puas dengan musik ini. Saya pengen menunjukkan kepuasan saya melalui anu dan anu. Nah itu menurut saya mah Hmm, oke sih. Maksudnya ya hmm, hal-hal itu tuh ya kalau bisa ya support ya. Saya juga ya. ngajak, bukan ngajak sih pada teman-teman mana mahasiswa lobat ya. Ayam ada surga. Banyak tadi Ya, Kang, banyak Malaysia banyak. ya apapun yang menurut kalian itu bagus, ya jangan jangan terlalu banyak Hmm, pertimbangan lah. ya. Ya tadi kalau kata Hmm, itu mah ya bodo amat aja dulu gitu. ya. Toh pada akhirnya Bah, nanti juga akan hmm, menjadi wacana betul. dan dibicarakan. Nah, mungkin Iya, setelah betul. dibicarakan nanti akan ada, anggaplah kalau lukisan mah jadi sketsa, oh si Gekio meren. Iya, Oh betul. nantinya. Heeh. Iya. Ya bahkan ini mahasiswa kita kan goalnya itu kan membuat karya ya Kang ya Hmm. dari musik bambu itu gitu. Jadi kalian jangan apanya jangan terikat oleh keterbatasan hal apapun Iya. gitu untuk mengikat Ah, kreativitas itu tersendiri. Bikin mantap. aja dulu gitu kan. Iya. Itu ya Kang ya. Ya. Simpelnya seperti itu. Nah ini nih. Ada nih kayak Ilham nih ada di bawah. Mana Ilham, mana Ilham. Ada tak Homo sapien, Homo sapien. Wis, Homo sapien Itu saya lihat gitu. eh, dia dengan karyanya di ujian akhir Mm-mm. Iya, sangat luar biasa gitu. Maksudnya pendekatan yang dia buat tuh emang sangat sangat milenial gitu.
Hmm, Maksudnya hmm. kekinian banget, kekinian dalam pengertian ya musik bambu tapi di apa ya? Dihiasi gitu. Maksudnya dia dia pakai pakai Dikemas gitu ya, Kang ya? Dikemas gitu. dikemas dengan gaya masa kini dia jadi lebih ke pencarian suara yang bisa ditimbulkan tidak hanya instrumen itu sendiri tapi dia menggunakan perangkat Hmm. lain itu menggunakan ini supaya mencari Hmm. ini bambu bisa bunyi seperti apa gitu kalau pakai efek Hmm. ini kalau pakai efek ini walaupun itu sebenarnya di dunia musik eksperimental mungkin udah hal biasa tapi kan di bambu Iya, itu iya nggak setiap orang betul. ini ya maksudnya ya yang gitu-gitu maksudnya ah Hmm, hmm, tapi hmm. ya ternyata ya itu tadi banyak banyak para orang tua yang yang lantas memandang itu dari sudut pandang dia sebagai ya dari nilai ketradisiannya itu kan maksudnya bukan ini ya maksudnya nggak ya jangan mandangnya jangan dari situ gitu harusnya dia ngelihat bagaimana upaya pencarian ilham ini gitu untuk Hmm. apa menawarkan sesuatu yang tidak tidak awalnya Hmm. tidak digunakan dalam jenis musik seperti ini gitu musik bambu maksud Betul, betul. ya Hmm. menurut saya ya itu jadi sebuah ya novelty novelty sih kebaruan dalam pengertian baru Iya, dalam iya, dalam dalam musik bambu gitu. iya. Pernah Temuan-temuan lihat? yang ya, Ya, hmm, ya sip. Berarti di prodi kita angklung dan musik bambu salah satu prodi yang menjadi wadah ya salah satu-satunya di Indonesia atau se-Indonesia atau gimana nih Kang? kata Prodi Pak angklung Dinda dan masih musik bambu dunia ini. tidak ada Oh, jadi prodi di yang negara ah, di negara tidak ada manapun itu prodi tidak ada prodi angklung dan musik bambu. ya tidak ada penamaan prodi yang dari alat bahan dari Instrumen alat gitu. yang dimainkan gitu dah gitu ya. Oh, gitu. Jadi kalau Jadi kalau cuman dari gitar di misalnya kita aja prodi gitar kan nggak ada gitu ya. ada di luar mah Oh, di luar fakultas mah ada. udah Oh, fakultas malah fakultas. fakultas Oh, gitar gitu. fakultas bass fakultas ini. Nah, Hmm. Jadi untuk cuman dari angklung bahan dan mah nggak musik ada kan bambu musik bambu dari bambu bahan. gitu bahannya kayak bambu Oh iya nggak ada betul. musik kayu Dari gitu kan bambu gitu ya, media bahan gitu ya. bahannya gitu Oh media iya. media pembuatan alatnya. Oh iya betul. Ya berarti ini Hmm. kesempatannya, kesempatan baik untuk Iya, untuk mahasiswa ataupun siswa yang mau masuk ke prodi angklung dan musik bambu, berarti menjadi iya. wadah yang sangat luas gitu ya Kangnya untuk mengembangkan Wah, musik bambu teh badai dikumahakeun ya gitu, ya, badai dikumahakeun karena ya gitu. peluangnya sangat terbuka dan ini tuh Nah, masih gitu. apa ya itu tadi keuntungannya karena keilmuan ya maksudnya keilmuan yang tidak ajak tuh jadinya Hmm. dimungkinkan untuk pencarian apa pencarian aspek-aspek atau elemen-elemen yang nantinya mungkin jadi jadi inspirasi terbentuknya lah ya terbentuknya Hmm. sebuah konsep musik yang mewakili nantinya musik bambu ini atau mungkin nantinya ada Hmm. nama baru kali nggak musik bambu lagi ya itu juga saya Hmm. nggak tahu terminologi ini tuh saya pengen nanyain itu datang dari mana Hmm. dan Heeh. atas dasar apa ya itu tadi selama Iya. saya 4 tahun teh di sini ya tetap itu jadi Kalau kritikan pedas buat saya. kalau ya dari roll on ini ngobrol online part 2 itu kan sama Pap Dinda ya. Kan sempat Ya. diulas sih sebetulnya, sempat diulas gitu. Asal Hmm, usul prodi gitu kan. Sempat asik ya. sih cuman belum selengkap gitu. Asik oke sih mestinya unik gitu. Munculnya Iya, prodi angklung dan musik bambu ini gitu. Banyak sekali kanan aspek ya. di dalamnya. Mungkin politisnya ada gitu kan, Ya, ya, apanya ya. ada, semuanya ada gitu. Unik ya gitu. Hmm. Tapi Ya asik gitu kan. terlepas ya terlepas dari itu semua ya menurut kita ya menurut saya sih ini jadi Mm-mm. tugas kita sih maksudnya ya Iya. ya ya kita, ya karena kita orang yang menekuni musik saya kira ini tantangan yang besar Mm-mm. tantangan besar Betul, ya betul. bagaimana musik yang masih muda ini tuh nanti akan tumbuh jadi semakin remaja jadi dewasa dan akhirnya nanti Mm-mm. ada gitu Betul. dan mengkristal Ada jadi suatu benar oh musik bambu ada teh produk ini. gitu ya Kang ya. Ada Heeh. produk gitu ya. Ya Aduh ya. Ada sebenarnya proses nih gitu kan. Asik. percikan-percikannya udah ada sih Iya, percikan-percikannya iya, udah iya. cuman ya ini maksudnya dibutuhkan keseriusan dari kita-kita lah dari teman-teman Betul, mahasiswa betul. nantinya dari mungkin nanti juga ada kritikan atau saran-saran dari
ya kolega teman-teman gitu yang Betul. Itu diperlukan juga kan, itu yang masukan masukan-masukan itu seperti yang apa. nantinya bakal jadi Ya, pertimbangan lah ya. Pang-pangnya mah bagaimana kita. arahnya itu ya Kang ya, jalan alur Ah, arahnya biar tepat gitu. Kalau iya. nyengsol meureun diluruskeun gitu. Nah, anak muda teh apalnya kemana we? Iya gitu kan. Ayo we gitu kan. Orang lurus-lurus gitu. Asiknya Kang. Dari tahun berapa Kang prodi kita tuh? 2012 ya? 2012. Hmm. 2012 tuh. Udah 8 tahun gitu. Hmm. Minggu kreativitas, kalian terus aja Putus. Oh. berkreativitas. Oke. Tadi ada Kenapa Kang In? Tadi saya monolog putus. sendiri atau Oh, oh, tadi saya stand up dulu sendiri Kang. udah banyak nih, udah banyak teman-teman gue. Ada Mang Iman Ule juga nih. Ini salah satu tutor Wisik, saya mantap, juga. mantap. Oh. Oke, Kang Iman, Wilujeng, ngiri ngawangkong sarang gitu. Aduh, mantap. Haneuten ya haneuten. Malam Jumat ngobrol ngaler ngidul Hmm. gitu. Kumaha tadi teh Kang? Oh, prodi angklung dan musik bambu ya Kang ya? Ya. Gitu kan. Berarti untuk mahasiswa yang lagi berjuang, lagi kuliah, apalagi yang mau tugas akhir tuh, sok lah perungkeun ide-ide liar kalian gitu ya Kang ya. Bebas ya. Ide-ide liar bebaskan Iya. lah. Terus bagi adik-adik yang penasaran sama angklung dan musik bambu, aduh ya mah lahan pisan, wadah pisan. Banyak apa namanya? Banyak peluang gitu untuk bisa menggali ilmu di prodi ini. Hmm. Begitu. Kita teh tugas akhir kapan? Kang baru teh Musik. bulan Agustusnya. Agustus. Hmm. Agustus. Sok atuh prung berudak. Banyak tuh mahasiswa yang ikut. Tuh kata Kang Iman, Wilujeng Pahinhin cenah. Woi, Mantap nih Kang, hatur tutor saya juga, nuhun. Bu. Ya, saya Asik, banyak banyak aduh, saya banyak belajar banget sama mantap. Mang Iman, apalagi Aduh, urusan kreativitas mah wah, luar aduh biasa. saya juga Ya. pengen pengen belajar atuh Kang Iman. Aduh, tepangkeun abdi teguh ti Subang tapi Tegaduh ganas. Tegaduh ganas tapi sok ngabanting-banting ganas nah gitu. Ya, Asik. saya juga gitu, gue pada akhirnya ya kita ngomongin lagi ke topik lah ya. Ya pada Oke, akhirnya siap, Kang. lingkungan juga sangat mempengaruhi kita sih. Bagaimana Oke, kita lingkungan berkreasi, bagaimana kita apa gini, lingkungan Kang? tempat Lingkungan kita tempat ya, eh, tempat kita meluangkan waktu membuat lah lebih banyak gitu ya oh kayak ya. misalkan di Hmm. kampus terus komunitas gitu itu juga Oh pada ya. akhirnya salah satu salah satu institusi yang menurut saya jadi ini juga jadi apa mendorong sangat besar bagaimana kita berkreasi gitu Hmm. ya ya hemat saya mah ya maksudnya dengan karya kan kita menunjukkan identitas ya Betul, ya itu tadi itu betul. upaya kita untuk membedakan kita dari diri yang lain gitu ya Betul. Betul, dari betul, musisi betul. yang lainnya gitu atau Hmm. membedakan kita di antara individu-individu lainnya di kelompok. Nah, keberadaan kita dalam kelompok sosial itu tuh jadi salah satu apa namanya? Salah satu pendorong yang sangat besar untuk kita Hmm. bisa berkreasi. Malah Hmm. ada yang produktif, malah karena ya itu tadi lah. Anggaplah yang paling kecil gitu banyak teman-teman yang memang hidup di situ, tapi tiap tahunnya tuh ngeluarin album gitu tuh. Itu yang maksudnya satu Hmm.
satu bukti bahwa keberadaan dia di lingkungan itu tuh memang membuat dia sangat haus berkreasi gitu. Betul, betul. Eh, Terus interaksi dengan lingkungan ah, gitunya ya gitu kan. tentunya Terus spirit itu tuh terus ya, terbangun gitu ya Kangnya. Ente ya. kumaha gitu ya. Ente Hmm. low gitu kan. Terus up gitu. Tetap produktif gitu. Terus selain Kang lingkungan Iman. juga, ya mulai. Lanjut ya, Ang, Itu Munang, nah, Subang apa cina? Subang, Subang mah deket tetangga, dia di Purwakarta. Oh, atuhnya eta mah kantun ngajelang atuh Kang Iman. Bade lewat Cipeundeuy atau lewat Wanayasa. Aduh, Oh, dia aya di ulah Wanayasa, ngawangkong. dia di Wanayasa. Oh, di Wanayasa. Aduh, eta mah tinggal belok ke Jalan Cagak ke dinya. Siap Kang lah, kapan kita ngawangkong bareng Kang Hin Hin. Terus yang penting juga ini, Aduh, Go. gimana Kang? Media, Go. Media. Media, maksudnya media ini. Sarana. Alat Oh, bantu lah. sarana, alat bantu Alat ya bantu. ya. Iya, ya. Kadang-kadang kita juga terganjal ketika punya ide untuk diwujudin, tapi medianya nggak ada. Mm-mm, mm-mm, Itu juga penting sih kira ya. Maksudnya untuk mm-mm. untuk kayak Instrumen ataupun ya alat recording itu ya Kang ya. alat rekam sih sebenarnya mau untuk hari ini mah Hmm, alat rekam karena alat ya rekam. itu tadi semakin kita tua tuh kadang-kadang kita gampang lupa ya. Jadi Mm-mm, kita nggak bisa betul. nggak bisa nginget apa yang kadang-kadang ya itu inspirasi kan tidak bisa diterka gitu datangnya kapan. Ya ketika itu datang, kalau ada media atau alat bantu teh itu bisa akan lebih mudah setidaknya mendokumentasikan dulu gitu. Habis itu baru nanti Iya. disusun sedemikian Mm-mm, rupa supaya jadi karya yang utuh gitu. iya. Itu Berarti kalau penting. erat kaitannya dengan mengkomposisi karya lagu berarti terkadang tidak langsung full gitunya struktur dari atas sampai Ya, bawah. Terkadang intro nah heula itu gitu ya ya itu Kangnya. tadi Ah, maksudnya begini intro nah heula gitu. Ah, ya apa hari dulu ini gitu baru dapat aktivitas apa, lagi gitu hari ini kan. dapat apa Bisa jadi gitu. gitu ya Kang ya. Ya, bisa Berarti jadi gitu gitu, ya, bisa jadi betul. berjalan, ya maksudnya nggak hari itu langsung beres, bisa jadi misalkan beberapa jam itu tergantung apa ya, tergantung mood juga bisa sih ya. Terus Mm-mm, tergantung mm-mm. kondisi kita hari itu sih. Kalau emang benar Betul, lagi betul. seger banget sih, kalau lagi seger banget mah bisa sampai satu lagu teh beres hari itu gitu. Wah, ya betul. Kalau misalkan hitungannya lagu lah Ya ya. tentu. Betul. Mm-mm. Sisanya paling tinggal ngeberesin perentelannya lah. Hmm, iya. Hiasan-hiasan Bisa, seperti apa, bisa ornamennya jadi kumaha. satu hari cuman dapat 2 riff, rekam, ya udah simpen gitu, tapi aman Nah, gitu ya Kang ya. ya Besoknya itu lagi ya tadi tinggal tinggal begitu. lanjutin gitu riff selanjutnya bisa jadi seperti itu. Mantap. Jos. Ari 82 Raja Rafa. Asik Teh Ari. Kreativitas tanpa batas. Nah, semangat. Alright, mantap, semangat. Udah. Alright, bukan nama. Mantap, alright. Ya gitu. Aduh. Kang Ihin Cicok lah, kumaha teh cicok. tos cuco atau cuco. Aduh. Kangen nggak nggak cuco-cucoan Iya, di kampus Kang Ihin. Aduh. udah lama pisan nih. Aduh, kangen kampus. Eta kumaha angklung eta ente tumbuh pohon beringin gitu atau kumaha aduh karunya Rinyo ya. ya Kang ya eta gampang kumahanya sugan kada muncul tunas kelapa kayak kumaha. Mudah-mudahan instrumen aman ya Kang ya di jurusan di kampus. Soalnya kan bambu eta mah gitu. Iya, ada Asa rentan. pelalaur gitunya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Barangkali coba kita cek ada pertanyaan lagi nggak? Wah, Dananya juga berbagi lah, sok teman-teman ada yang berbagi kondisinya ya. gitu. Mangga boleh. Pengalaman sharingnya boleh. Terus suara gak tukang tadi kita busa barahanya Oh setengah iya bener. delapan. Ada jam? Setengah delapan, guys. Ayeuna 10 ya? terus jam 10. Jam setengah. Bener ya. Iya, Kan kita rasa. dari roll on 1 nya, roll on 1, roll on 2, roll on 3 itu semakin terus meningkat keasikannya itu. Bener, Nah, keren. Sehingga nama kayak roll on 10 24 jam. Aduh, seru ya. Besok ada lagi, Kang. Lanjut lagi. Besoknya lagi ada lagi. Terus tiap hari. Mantap. Asik mau tuh. nanya ke Pak Indin, wah Dan,
Nah, Energi apa tanya-tanya gitu Kang nih. kan. Terus, Kumaha? Alright, Om Teguh, siap. Alright, saya mau lanjut nanya ke Pak pertanyaannya nih. Edwin, Mau nanya energi ke Pak apa yang Hinhin, didapat energi dari apa musik yang etnik? didapat dari musik etnik? Notabene Anda tumbuh di musik underground. Eh, Iya mah langsung, menurut satu sih sebenarnya mah langsung ditotok pembelajaran ya mah. beda deh. Dua, 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 Kumaha dua. Kang? Satu hal deh, satu proses. Itu energi ketika tanpa lelah saya lihat bagaimana teman-teman teh tanpa lelah ketika saat berproses. Itu pembelajaran ketika saya mulai bersentuhan dengan musik etnik ya. Walaupun tidak Mm-mm, main, ya mm-mm. jujur saya nggak terlalu main, nggak terlalu into di situ gitu. Tapi yang satu saya sangat menghargai bagaimana mereka proses. Saya lihat bagaimana keseriusannya sih. Itu Mm-mm. keseriusan eh, keseriusan mereka yang bergelut di bidang musik etnik tuh dalam entah proses berkarya atau proses apapun tuh benar-benar meluangkan semua. Oh, terus selain konsistensi itu ya maksudnya mungkin konsistensi itu tuh terbangun karena dia tuh sangat mencintai bidangnya ya. Iya, Jadi eh, ya ya itu yang kemudian apa ya mendorong saya juga jadi lebih serius menekuni bidang saya gitu karena dari situ betul. jadi tumbuh tumbuh kesadaran baru untuk lebih konsisten menekuni bidang saya. Itu yang saya dapat energi energi besar yang saya dapat dari apa ya dari musik etnik gitu. Betul. Ya beberapa kali saya pernah proses bareng gitu. Ya beberapa kali lah punya pengalaman mainin musik etnik, walaupun saya nggak main Mm-mm. secara langsung gitu instrumen musiknya, tapi saya terlibat dalam beberapa garapan gitu. Saya lihat, Garapan gitu ya Kang ya. uh, Iya, udah saya lihat bener konsistensi, terus keseriusan betul. berproses, apa ya, Iya. terlihat juga komitmen yang kuat dengan apa yang dia bawa. Ya, Terus tidak hanya itu juga sih apa ya, maksudnya eh itu juga sampai dibawa kesehariannya ya. Saya lihat orang-orang berdampak musik gitu ya Kang ya. eh, itu Mm-mm. ngeri banget. Terbawa gitu. Saya tuh pengen dari dulu saya gitu gitu, tapi mungkin nanti saya nunggu hidayah. Tapi secara keseluruhan mah positif gitu ya Kang ya. Iya sih, Hal-hal itu maksudnya teh gitu. Energi-energi yang didapat dari musik ada etnik itu ya, berdampak positif sih ya, sebetulnya. ya buat saya ya itu tadi saya belajar konsistensi dari situ, saya belajar Mm-mm. berproses, seriusnya berproses tuh, dan Betul. akhirnya itu saya bawa juga ke komunitas saya gitu, terutama dalam cakupan kecil di band saya. Ya itu Mm-mm. soak Betul. gue, saya bener gue. Ya Asik. jujurnya tuh gini, awal-awal masuk kampus, saya lihat Eden berproses bisa berpuluh-puluh jam Betul. gitu, 8 Iya. jam, 6 jam. Padahal ya kalau kalau kita kan di musik, ya jujur ya maksudnya ya Iya. paling 2 jam, paling lama 3 jam, rekaman paling Betul. 6 jam kemarin ya. Ya itu Iya. sih. Betul. Iya, iya. Sip Cina Kang Iman. Hmm? Mantap. Ini ada pertanyaan lagi Kang. Saya ingin susah Mantap bikin nih. harmoni pakai. Wah, ini bahan materi kuliah. Ah ini mah Kuliah, nanti ya kuliah 2 SKS PUSD. dulu lah. Ah, Iya. The Agonist Susah. Era Prisoners. Weda. Saya paling susah bikin harmoni Pak Akel. Apa yang paling gampang? Kalau metal mah yang paling gampang ya
harmoni harmoni kalau apa dalam dulu gitu ya? pengertian nyari Iya. suara lainnya, layer suara lainnya biasanya yang digunain Mm, itu tadi karena ada kesan sangar di situ. Jadi kita nggak bisa mm, sembarangan milih, bukan nggak bisa sembarangan. Umumnya biasanya yang digunain tuh beberapa interval kayak misalkan interval 5, interval 3, 6 atau beberapa ada yang tritones untuk menumbuhkan betul. kesan kesan ininya, kesan apa? Mm, Kesan seramnya gitu. Ya kayak misalkan main-main banyak yang misalkan yang apa ya? Coba sih banyak yang pakai tar gitu. Gitu-gitulah. Ada gitu. yang atau pakai fifth gitu. Saya tritons yang bebas ya. Metal mah bebas. Hmm, Sultan mah bebas. berarti mengkombinasikan si nada itu ya, Kang. Ya, ya kalau kalau Jangan yang sampai dimaksud sama. pencarian harmonika itu yaitu mencari Mm, suara lainnya gitu di antara suara yang udah ada. Ya biasanya yang umum digunakan tuh intervalnya itu tadi 3 5 6 mm, atau tritons. Diminis iya, ya. betul. Sip, mantap. Semoga bisa menjawab pertanyaan Aib, Aib Alegia. Itu cina saurna harmoni teh manawi tuh Iman Ramadan. Banyak semakin malam semakin asik Terus ini. seru juga. Kumaha tuh ya? Kang Tudun teh Belum. belum. Masih semangat ya. Berarti kalau dilihat dari balik lagi ke musik indie, berarti perkembangan musik indie itu di Bandung itu seperti apa dan bagaimana, Kang? Ya cukup cukup pesat sih. Maksudnya di awal-awal Ya. 92 pas 93 gitu lupa lah sekitar 92 sampai 94-an gitu. Itu kan Mm-mm. maksudnya pionirnya tuh dari pas band gitu. Bagaimana teman-teman eh, melihat apa yang dilakukan oleh pas band dengan memproduksi albumnya sendiri. Awalnya tuh itu. Yo. Jadi katanya Mm-mm. banyak banyak di kajian mah ngomong ya itu pas band. Itu banyak di buku juga Mm. yang, yang bilang kalau pas band tuh jadi Yang pionir. menjelaskan hal itu gitu ya dari awal pas band itu ya Bagaimana konsep konsep independen ini tuh ada di Bandung gitu. di Bandung. Asik DIY ya. DIY ini tuh awalnya banyak terinspirasi oleh pas band gitu. Walaupun pada akhirnya Hmm. ketika dia mulai memproduksi sendiri, akhirnya dia juga digayat sama label besar, Aquarius kalau nggak salah. Mm. Oh iya betul. Setelah Di itu baru album dia yang balik lagi sendiri. berapa gitu ya, Kang ya. Tapi akhirnya kembali lagi ke independen lagi ya, Kang. Ya, Kabar terakhir. setahu saya sih gitu. Hmm. Ah, Hmm. setahu saya produksi lagi sendiri, tapi nggak tahu juga sih. Jarang ngobrol. Ya. Kalau dari genre metal sendiri gimana, Kang? Katanya dari ujung berung cenah gitu, Kang, anu nyarios Nah, gitu ada cerita menarik juga sih. perkembangannya. Ada salah Iya, satu band yang awal, ya itu tadi awalnya independen, terus akhirnya di iya, sign, akhirnya kerjasama juga dengan label besar kayak Sony. Burger betul. Kill, Mm-mm. Burger Burger Kill Kill. Wah, itu mantap. Mm-mm. sign sama Sony. Setelah itu dia balik lagi karena dia anggaplah dia tidak merasa bebas ketika berada dalam perusahaan besar itu. Oh, balik Ada lagi ada di beberapa kreativitas karya ada musik gitu ya, beberapa Kang ya, ya, yang ada tadi beberapa kita obrolkan. kesepakatan ya. Curi-curi dengar sih Hmm, gitu. Saya juga sempat ngobrol sama teman-teman, ya curi-curi dengar gitu. iya. Ada beberapa kesepakatan yang harus mereka sepakati gitu berkaitan dengan urusan kreativitas. Jadinya Oh iya, karena ada. ada Mm-mm. sedikit perbedaan pandangan, akhirnya keluar dari label. Balik lagi Dan ke ternyata independen urusannya lagi. gitu. Ternyata independen lebih nyaman gitu ya, Kang ya, dengan Ya, pola-pola yang sudah dibentuk dari awal gitu. gitu. Mantap nih untuk para musisi indie, tetap semangat di jalur yang sudah kalian tekuni saat ini. Wah, mantap. Serius, obrolannya Aduh, serius ngeri banget kan ngeri ngeri. ngomongin musik Obrolannya independen. Oh, ya. nya tuh. Ya, upami di ya sama SKSN ya Kang ya. Iya. Sekarang Kang Akel di album keberapa sama Nektura, Kang? Ini tuh baru Lagi album garap apa nih? album kedua sekarang. Album kedua. Garap album Ini ketiga digarap. gitu. Enggak, baru rilis album kedua. Oh, lagi album kedua. Baru rilis album kedua. Lagi Jadi recording gitu, lagi udah recording. beres. Udah baru rilis. Oh, udah Baru rilis beres. Oh. April kemarin. April kemarin Oh, teh sip. baru rilis. Setelah Mm-mm. rilis baru PSBB. Wah, juara.
Aduh, Jadi padahal promo schedule promo tehnya, ah, schedule gitu kan, jadwal promo udah udah inilah. kumaha gitunya. Pas pisan Hmm. PSBB gitunya, aduh, sami kos abdi, tadi bade tepang jeung Upin Ipin. Ya bener kan? Ya, tapi lepas dari Kan itu tas nyari ya mas kakak banyak nihin kapal banyak kajur gitar, gitu kan. banyak gitar. Tapi pada jalan-jalan, Pak mainin aduh gitar dong. janten, Waduh, sudah tah sok kadang-kadang. mainin heula Asturias cenah Kang. Aduh, tapi dengan adanya pandemi ini kumaha Kang, ada strategi untuk mensosialisasikan album kedua dari Nektura. Ya sejauh ini yang paling efektif sih yang memanfaatkan medsos. Ya mau nggak Mm-mm. mau kita juga terus terus aja sih menginformasikan Mm-mm. lah. Ya nggak Iya ada cara benar. lain karena walaupun sekarang udah ada katanya kemarin sudah mulai ada protokol untuk konser musik, cuman sejauh ini sih saya lihat teman-teman masih belum menjalankan itu, Mm-mm. belum agak aneh juga ya Masih mas nonton metal terus duduk gitu, aneh masih sih. dikaji berarti. Ah, Berarti ke Pogo 2 meter gitu jaraknya gitu kan. ya udah deh, sabari saurang deh, segitu kemana. Terus terus si gerakan teh sama gitu nya diseragamkan gitu ke kiri gitu kan. Biar nggak pakai trot. Benar, benar, benar. Tapi selama ini respon positif para apresiator dari album kedua bagaimana Kang? Positif? Sejauh ini oke sih. Oke, sip, alhamdulillah. Gitu. Mantap. Borokokok Pak main borokok. Sana. Doi. Nur, Wilujeng gabung. Mantap. Sampai jam berapa, Bu? Rupinama. Ya, Rupinama bakal tidak ada ujungnya nih Kang. Benar, Betul udahan kan? ya, Ya, gak ada udahan. ujungnya. Ya oke. Teman-teman yang masih ikut bergabung, kita nanti lanjut di sesi part kelima, atau yang mau japri-japrian mangga ke Pak Hinhin, katanya 24 jam online WA. Amin. Aduh geningan aya pertanyaan deh Kang, Aduh. kumaha hiji deui nya, hiji deui Ada kumaha? dua tuh. Kumaha sok mangga mangga sok pada nu mana? Oke, anu terakhir, pakai udah mange, Sok mangga. makanya pakai udah keterkaitan Ya. antara musik klasik. Ada banyak. Yaitu tadi Mm-mm. salah satu contohnya symphonic metal atau apa namanya disebutnya teh? Ya symphonic metal atau eh apa namanya teh? Ya, ya, neoklasik juga itu salah satu yang dibalik metal. Neoklasikal gitu ya Nah, Kang ya. neoklasik udah jelas Neoklasikal lah. ya. Tah. Dari Iya. terminologi juga udah jelas itu bagaimana Mm-mm. keterkaitan, bagaimana persinggungan musik klasik dan metal. Terus yaitu symphonic metal yang belakangan ini lagi rame, bagaimana musik metal banyak di belakangnya sudah menggunakan apa ya kayak string section. Terus ada black metal sama biola lengkap, sorry, sama orkestra lengkap juga. Sekarang mah udah Iya banyak. betul. Eh, Banyak ya konsep. Terus Berarti dari ini juga oh, mm-mm. dari konsep penulisan lagu mengatur juga udah banyak. mengatur timbrenya itu Nih, dengan alat musik string kan perlu ya kajian yang cukup mendalam. lumayan. Nah, Mm-mm. terus Berarti pada intinya, instrumen gitar mah udah jelas. uh, iya, Kalau berarti pada pada instrumen gitar mah intinya udah jelas lah. Lagu-lagu keterkaitannya instrumen. lagu BK juga udah jelas tuh kayak sempat di beberapa kali dibilangin sama Agung bahwa dia Iya, terinspirasi banget dari musik klasik karena dia juga menekuni klasik. Jadinya betul. beberapa gaya main klasik tuh dimainin di musik metalnya dia di Iya. Burger Kill. Mm-mm. Terus apa lagi tadi teh? Terinspirasi dari mana? Kebanyakan sih yang gampangnya itu ya kehidupan sehari-hari sih. Mm-mm. Kegelisahan kita Reali. terhadap merespon intinya masih respon respon pada pada lingkungan Betul. yang dekat-dekat kita sih, lingkungan sosial kita gitu. Entah itu konflik diri sendiri, entah itu konflik ada ya kalau ada konflik diri sendiri, terus kalau misalkan ketidaksesuaian prinsip yang kita punya dengan apa yang terjadi di masyarakat Betul. ataupun pemerintah itu bisa jadi salah Iya. satu inspirasi terbesar dalam penulisan lagu. Kalau di Saraswati sih banyaknya
Itu tadi Nah, karena yang kalau nulis. di kalau di Saraswati Nah, gimana, Kang? Itu belum kalau yang karena diulas yang dah. banyak nulis lagu Risa, ya Mm-mm. kebanyakan. Nah itu tadi saya udah pernah disinggung juga sih. Nulisnya biasanya awalnya dari vokal dulu, melodi vokal datang, habis itu sebagai Oh. pengiring kita sebagai instrumen pengiring, baru kita coba apa ya eksplorasi bagaimana kita kita lihat lirik ini ngomongin apa, baru kita cobain kemungkinan-kemungkinan Hmm. yang bisa kita lihat termasuk di progresi chord, isian-isian lain, Mm-mm, instrumen apa yang betul. digunakan dan Iya. lain-lainnya. Jadi yang Berarti paling detail sih kalau kebalikannya ya, kebalikannya. hmm, Tadi kita udah bicarain musiknya dulu, baru ke vokal. Sekarang vokalnya dulu, kalau di Sarasvati baru ke beda. musik itu. Asik Ya. nih, unik. Nah, ini Hmm. jadi solusi nih untuk para komposer ataupun pencipta lagu mau bikin musik. Boleh tuh sarannya dari Kang Idin. Dibalik gitu ya, Kang ya? Dibalik Hmm. vokalnya dulu, Ya, baru itu tadi diisi ya musiknya. sebenarnya nggak ada formula khusus bagaimana Ya, bagaimana mewujudkan ide sih. Ya intinya mah itu. Tapi betul. alat bantu yang bisa alat bantu yang bisa kita pelihara dan supaya jadi Hmm. memudahkan kita untuk menekuni itu ya salah satunya itu tadi sarana harus ada Hmm. mungkin teknologi gitu atau mungkin ya tidaknya ada instrumen lah di rumah terus atau enggak ada perangkat khusus kalau mungkin senang yang konvensional silahkan tuliskan ke dalam eh, Betul. partitur gitu partitur Ya. kosong Mm-mm. ke staff gitu itu juga salah satu maksudnya salah satu metode yang cukup lumayan kalau itu tergantung orangnya sih nyamannya di mana saya kira mah ya apapun yang bisa kalian lakukan dengan cara yang menyenangkan dan Ya, tidak senyaman menyiksa mungkin. ya, ya Ya, itu lakukan betul. gitu itu lakukan Betul. nggak ada yang ini terus nggak ada Tidak formula ada gitu pakem, ini jadi ya. baik Tidak ada aturan, tidak ada pakem tersendiri, dibebaskan ah, saja. ya urusan Oke, sip. kreativitasnya itu. Mantap. Kang Apakah Idin, fenomena kumaha. adaptasi modifikasi? Ya, deh. Aduh, ini serius ya Semakin malam, pertanyaannya. semakin banyak ini yang ikut gabung. Oh, oh. Mau itu terus apa enggak, San? Apa enggak telangkung. Nih, Hiji ayolah. deui atau hiji deui. Ada Oke, apa nih? makasih Melsha. Aduh, Oke, telat makasih nonton. Meja. Apakah fenomena adaptasi Apakah modifikasi fenomena? terhadap musik fenomena? Enggak sih. Jadi di awal perkembangan musik metal juga itu udah ada sih, terutama musik-musik di Eropa ya, kayak Iya, misalkan musik Eropa tuh. Mm-mm. Scandinavian metal, terus tadi Scandinavian metal. Kalau misalkan siapa ini teh? Di di kisah di kisah Real, real si sidik. Diki. Di kisah real sidik ya itu pada awal-awal perkembangannya ya sama banyak banyak yang mengadaptasi ya, mengadopsi musik Mm-mm. klasik. Terutama bisa dilihat dari kepiawaian Betul. musisinya itu terlihat bagaimana di solo-solonya terlihat itu solo-solo gitar terutama ya itu banyak Mm-mm. mainin pola-pola yang ya arpeggio itu sangat klasik banget itu teh ya Betul. itu bener Mm-mm. kan itu sangat bisa ditemukan gitu. Eh, Di eh, manapun. musik klasik itu di musik klasik itu sangat banyak bisa ditemukan gitu terus Iya, betul. jadi ya pada awalnya mah di luar gitu ya, ya karena ya tahu lah kan kalau musik ini tuh emang awalnya tradisi mereka gitu terus ya datang ke Indonesia akhirnya teman-teman di sini juga sebenarnya sama eh, ya saya lihat tuh sebenarnya masih mempertahankan tradisi yang sudah dijaga itu tetap beberapa kalaupun ada Iya, ada setuju. ada namanya itu apa walaupun ada kebaruan saya lihat ada perkembangan secara musikal sih tidak terlalu cuman saya lihat ada sih di Bali sih ada musik metal Mm-mm. yang disiplin ininya tuh pakai pentatonik itu ada Hmm, Eternal Madness nama bandnya dia tuh pakai Bali konstan banget gitu gitu. jadi riff Pentatoniknya riff konstan gitu. ya Riff-riffnya gitu. riffnya emang base-nya pentatonik dasarnya dari pentatonik Rancak-rancak kayak musik Bali itu nggak nya nggak kental gitu ya, Kang ya? Oh, enggak. kalau itunya enggak sih cuman dia dia Ya. yang diadopsi saya lihat tuh cuman penggunaan tangan nada aja selebihnya ya Oh, sama gitu. karakteristik musik metal blast Mm-mm. beat terus temponya Iya. cepat ini Mm-mm. distorsi aman sih asik Oke nih sih, bikin asik vokalnya asik. dulu Mudah-mudahan, mudah-mudahan lagi-lagi nanti kejawab ya, Kang Diki Syahril itu. Izar tuh Putra, ada ini nih asik. Mantap, ada semangat Barin juga cina. nih Oke. Oke, siapa? Barin nih ada Barin salah satu legend legend di Bandung Weh, metal mantap.
Wilujeng Kang host host paling kece. ngawangkong kahotnya Yoi. Wilujeng mung aduh ya bade ditutup ya panginten teh tas songgi kumaha Mau beres-beres. Halo teh. aduh Ah, teh. Selamat ulang tahun teh. selamat ulang tahun happy birthday to you aduh kumaha tuh Kang Inhin Ya udah ditutup aja gue. ya Biarin gue. ya aduh Oh, udah, hapunten semua para yang ikut gabung para penonton yang ikut Nah, apresiasi atur nuhun pisan atur nuhun mudah-mudahan ini diskusi ngobrol online ini bisa lanjut ke part ya. selanjutnya kalau mau Kalau penasaran japri langsung mangga DM Teguh aja ya. asik Ya, sama Teguh nanyanya gitu. boleh boleh mangga ke Pak Hinhin katanya 24 jam tadi saya udah Oke dah. sebutkan oke Pak Hinhin Ayo. hatur nuhun atas waktunya Pak Hinhin. Ya, Ya. hatur nuhun gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan dialog ngobrol online ringan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk umum semuanya gitu kan. Terus Ya, semoga bermanfaat berkreativitas ya. tanpa batas. Ya, semoga bermanfaat. Mantul. Ya. Cucok. Yoi. Alright, asik. Ya, Hatur nuhun sekali sehat-sehat lagi Pak Bu. Inhin. Nah, nah, Ya, hatur nuhun. nah. Assalamualaikum. Wilujeng. Waalaikumsalam.